Namaku Salma, putri sulung keluarga Shen. Juga merupakan orang yang dilatih langsung oleh kakek sebagai pewaris keluarga. Hari ini aku mendapat kabar adik kandungku telah ditemukan kembali. Dan anak angkat keluarga Shen, Salsa, si nona palsu selama 18 tahun justru ingin mengusirnya. Kamu percaya tidak? Hanya dengan menggerakkan jariku, aku bisa menyuruh orang mengusirmu dari keluarga Shen. Ngawal, usir dia keluar. Hentikan! Kamu? Nona palsu yang tertukar 18 tahun lalu. Siapa yang memberimu keberanian bersikap sombong di depan adik kandungku? Jangan takut. Di rumah ini, kakak yang berkuasa. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Bagus. Ayah, ibu, hari ini adalah ulang tahun kalian berdua. Aku mengucapkan selamat ulang tahun. Salsa sungguh berbakti dan perhatian. Tidak seperti seseorang yang bahkan tidak ingat ulang tahun orang tuanya. Benar-benar dingin dan tidak berperasaan. Aduh, Salma, pasti karena terlalu sibuk bekerja, makanya lupa kan? Ayah, ibu, jangan berkata seperti itu tentang kakak. Kakak memang terlalu sibuk bekerja. Lupa ulang tahun kalian itu wajar saja. Lagi pula wanita karir seperti kakak hanya peduli pada pekerjaan. Dia melakukannya juga demi perkembangan grup Shen. Wanita karir. Menurutku dia anak durhaka, bahkan tak sebanding dengan setengah jari Salsa. Bu, katamu aku tak sebanding dengan Salsa. Maksudmu seperti sebulan lalu, saat dia menuduh orang lain berbuat curang, tapi ternyata yang curang dia sendiri. Atau 2 bulan lalu, saat dia menerobos lampu merah dan mematahkan kaki orang. Kakak, aku tahu kamu tidak menyukaiku, tapi kamu juga tidak bisa sembarangan menuduhku seperti itu. Semua kejadian itu terjadi karena aku dimanfaatkan orang lain. Salma, Salsa penurut dan pengertian. Tak seperti kamu yang dingin dan tak berperasaan. Hari ini kamu harus minta maaf pada Salsa. Kalau tidak, kamu bukan anakku lagi. Aduh. Salma, minta maaflah pada Salsa, agar ibumu bisa tenang. Bu, sejak dulu kamu memutuskan dengan ayah untuk melahirkan putri lagi. Bukankah kamu sudah menganggapku tidak ada? Silakan nikmati kuenya. Aku masih ada rapat. Nyonya, Tuan, gawat, Nona Salsa. Halo, Salma. Segera pulanglah. Ada sesuatu. Adikmu. Dari rumah ke grup Shen hanya butuh kurang dari setengah jam, dan dia sudah membuat masalah lagi. Apa aku harus meredam berita? Atau pergi ke sekolahnya lagi untuk membereskan kekacauannya? Bukan. Kami baru saja menerima hasil tes. Golongan darahnya tidak cocok. Salma, adikmu. Dia bukan anak kandung kita. Dulu di rumah sakit. Mungkin tertukar. Tertukar. Ayah, apa kamu lupa?
Waktu ibu melahirkan, beliau dirawat di ruang bersalin VIP lantai teratas rumah sakit pribadi milik Gruption. Selama sebulan itu, hanya ibu satu-satunya melahirkan di sana. Dari mana ada anak lain yang bisa tertukar dengannya? Tapi hasil tesnya... Laporan tidak akan berbohong. Tapi manusia bisa. Sebelum aku sampai di rumah, jangan bertindak gegabah, terutama ibuku. Ambil rekaman 18 tahun lalu di rumah sakit pribadi Gruption. Kamar bersalin VIP kelas atas, ruang perawatan bayi, di hari ketika Nyonya melahirkan, 3 hari sebelum dan sesudahnya. Kirim ke database pribadiku, level kerahasiaan tertinggi. Nona, rekaman dari 20 tahun lalu di pengarsipan sudah diperbarui beberapa kali. Ini mungkin butuh waktu. Kalau begitu kirim orang untuk mencarinya. Aku hanya beri waktu 1 jam. Baik. Nona, lihat ini. Aku di sini. Selamat, bayi perempuan yang cantik. Putri. Wah, aku sudah jadi ayah sekarang. Saya ambil arsip rumah sakit dan menemukan saat itu yang punya akses ke area VIP lantai atas hanya kepala perawat Yuna. Setelah diidentifikasi, orang di rekaman ini dan Yuna yang tercatat dalam arsip bukanlah orang yang sama. Ada yang menyamar sebagai Yuna. Rumah sakit pribadi dengan keamanan ketat. Tiba-tiba muncul perawat menggunakan seorang anak untuk menggantikan anak ibuku yang baru lahir 2 hari. Ini jelas bukan kebetulan. Ini adalah pertukaran yang sudah direncanakan. Siapkan mobil kembali ke rumah. Baik. Lihat, setelah kejadian seperti ini, yang paling disayangi ayah dan ibu tetap saja aku. Kakak, Di mana orangnya? Siapa? Adik perempuanku yang tertukar itu, putri kandung keluarga Shen yang sebenarnya. Salsa masih di sini. Kamu kenapa? Sekarang bukan saatnya mempertunjukkan kasih sayang ibu dan anak, apalagi di depan orang yang identitasnya tidak jelas. Di mana orangnya? Di ruang samping. Wajah ini, dengan nenek waktu muda, hampir sama persis. Melihat wajah ini, aku baru menyadari bahwa aku sebenarnya tidak membenci memiliki seorang adik. Aku hanya tidak suka sifat Salsa yang sombong dan seenaknya. Jangan takut. Namaku Salma. Aku kakakmu. Siapa yang memukulmu? ayah angkatku. Dia mabuk. Mulai hari ini, tak ada seorang pun yang bisa menyentuhmu lagi, bahkan satu jari pun. Di rumah ini, kakak yang memutuskan semuanya. Siapa namamu? Namaku Nana. Mulai hari ini, namamu Sabrina. Mulai sekarang kamu akan tinggal di sini. Kenapa? Tidak suka? Tidak. Ini terlalu bagus. Aku tidak pantas. Jangan sembarangan. Kamu itu adik kandungku.
Ini jaminan kehidupan paling dasar. Kamu pantas mendapat hal terbaik di dunia. Coba pakaian ini. Lihat apakah cocok. Kalau tidak, aku akan minta brandnya mengirim lagi. Kakak, apa aku benar-benar boleh tinggal di sini? Tidak akan diusir? Apa sebenarnya yang telah dialami sampai ketakutan seperti ini? Sabrina, ini adalah rumahmu. Dulu orang lain yang mencuri hidupmu. Sekarang kamu sudah kembali. Tak ada siapapun yang bisa mengusirmu. Jangan takut. Iya. Malam ini, beristirahatlah dengan baik. Bu, meskipun aku bukan anak kandung ibu, ibu akan selalu menjadi ibuku. Kakak, aku tahu kamu marah, tapi ibu sedang sakit. Tolong jangan membuatnya lebih tertekan. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak muncul di keluarga Shen. Paman Lukman, tolong bersihkan kamar tamu di sisi barat lantai 2 untuk Salsa. Dan lagi, urusan makan dan kebutuhan sehari-hari Sabrina sepenuhnya tanggung jawabmu. Jika ada masalah, kamu yang bertanggung jawab. Baik, Nona. Salma, kenapa kamu bersikap seperti ini? Salsa juga. Dia itu apa? Orang luar dengan identitas tidak jelas merebut posisi orang lain selama 18 tahun. Keluarga Shen tidak mengusirnya, itu sudah sangat baik. Dan masih harus terus memanjakan dia sebagai putri. Kamu, kenapa kamu begitu dingin? Salsa juga kubesarkan dengan tanganku sendiri. Benar. Anda telah membesarkan seorang pencuri yang telah merebut kehidupan putri kandungmu. Ibu menikmati kebahagiaan hidup selama 18 tahun. Tapi yang dibesarkan adalah anak orang lain. Sementara putri kandungmu di luar sana ditindas, dipukul dan dimaki, kelaparan, tidak punya pakaian layak. Ibu, harga kebahagiaanmu sungguh sangat mahal. Kakak, bagaimana kau bisa bicara seperti itu pada ibu? Aku tahu kamu mencikuh, tapi ibu tidak bersalah. Tidak bersalah. Membiarkan kejahatan dan tidak bisa menilai orang, itulah kesalahan terbesarnya. Ayah, perawat palsu dulu yang menukar bayi itu akan kuselidiki sampai tuntas. Lakukan sesukamu. Kenapa dia begitu dingin? Kalau tahu dia akan seperti ini, seharusnya aku dulu tidak melahirkannya. Ibu, tidak apa-apa. Apapun yang terjadi, aku akan selalu menjadi putrimu. Tidak ada yang bisa merebut posisiku sebagai nona keluarga Shen. Nona, ini semua laporan kesehatan Nona Salsa sejak lahir. Semua laporan ini ditangani oleh dokter yang sama. 1 bulan sebelum identitas palsu Nona Salsa terbongkar. Dokter itu kebetulan meninggal secara mendadak. Penyebabnya sudah ditemukan. Setelah bekerja, dokter itu meninggal saat berkendara pulang sehingga kecelakaan. Kami juga menemukan bahwa kepala perawat Yuna dan dokter itu adalah teman kuliah. Tapi mengenai perawat yang menyamar sebagai Yuna dan menukar bayi itu, saat ini belum ada hasil yang jelas. Selidiki. Terus selidiki untukku. Baik. Bagaimana keadaan Sabrina? Nona kedua sangat tenang. Dia makan di kamarnya. Terhadap pakaian dan perhiasan yang dikirim, sepertinya dia tidak tertarik. Kamu boleh pergi dulu. Bagaimana persiapan untuk pertemuan dengan negeri Moshi? Pihak negeri Moshi menyatakan mereka sangat menghargai teknologi anti-grup Shen. Tapi mereka dengar ada kekacauan dalam keturunan keluarga Shen dan khawatir perebutan kekuasaan ganggu kerjasama, sehingga mereka membatalkan pertemuan. Siapkan mobil. Aku akan bicara sendiri dengan penanggung jawabnya. Ternyata masalahnya tidak sederhana. Ada orang yang sejak 18 tahun lalu sudah mulai merencanakan sesuatu terhadap keluarga Shen. Salma sedang tidak ada. Sekarang kesempatan bagus untuk menghadapi Sabrina dan mengusirnya dari keluarga Shen. Orang kampungan tetaplah orang kampungan. Meski pakai baju bagus tetap terlihat kampungan. Segala sesuatu harus berdasarkan urutan kedatangan. Aku yang lebih dulu datang ke keluarga Shen. Harusnya kamu memanggilku kakak. Di rumah ini, kakak yang berkuasa. Kakakku hanya Salma seorang. Sungguh tidak tahu aturan ya. Hari ini biar ku ajarkan kamu dengan baik. Ada apa, Nona? Pertemuan ditunda. Aku tiba-tiba teringat ada yang harus kusampaikan pada Sabrina.
Jangan kira karena kamu sudah masuk keluarga Shen, kamu sudah menjadi nona keluarga Shen. Lihat penampilanmu yang ketakutan itu. Benar-benar menggelikan. Ku dengar ayah angkatmu seorang pemabuk. Pantas saja tubuhmu berbau kemiskinan. Salma sedang menghadiri pertemuan multinasional. Dia tidak akan kembali. Tidak akan ada yang datang untukmu. Kebetulan, kamu bisa membantuku menguji apakah gunting ini bagus atau tidak. Mata yang begitu indah ini, entah seperti apa jadinya kalau dicungkil keluar. Hentikan! Mata yang begitu indah, entah seperti apa jika dicungkil keluar. Hentikan! Kakak, kamu sudah pulang. Entah kenapa Sabrina tiba-tiba mengambil gunting untuk menyakiti dirinya sendiri. Aku sangat ketakutan. Jadi aku merebut guntingnya. Barulah aku bisa menyelamatkan Sabrina. Benar, Nona. Nona Sabrina tiba-tiba ingin bunuh diri. Beruntung Nona Salsa berhasil menyelamatkannya. Benarkah? Saat Sabrina ingin bunuh diri, kamu kebetulan muncul di sini. Sungguh kebetulan sekali ya. Sekretaris Chow, bawa gunting itu untuk diperiksa. Lihat sidik jari siapa yang ada di sana. Baik. Kakak, kamu salah paham. Apa yang dia katakan benar? Kakak, tidak apa-apa. Lukaku tidak parah. Jangan memarahi Sabrina lagi. Sabrina ketakutan. Dia bahkan gak bisa berkata apa-apa. Salma, kau berani memukulku? Salma, kamu berani memukulku? Memangnya kenapa? Kamu yang dengan tipu muslihat mencuri kehidupan orang lain masih berani di depan mataku menyakiti orang yang sebenarnya. Tentu saja aku boleh memukulmu. Berlutut. Kamu pergi ke Departemen Keuangan, ambil gajimu dan enyah dari keluarga Shen. Mulai sekarang semua industri keluarga Shen tidak akan pernah mempekerjakanmu. Nona, tolong ampuni kami. Semua ini gara-gara Nona Salsa yang... Pergi! Sepertinya kamar tamu ini terlalu nyaman bagimu. Sampai kamu masih punya tenaga untuk membuat masalah. Mulai sekarang kamu akan pindah ke kamar pembantu di gedung tambahan. Dan tanpa izinku, kamu dilarang masuk ke gedung utama. Kamu berani? Ayah dan ibu tidak akan setuju. Pengawal, antar Nona Salsa ke kamar pembantu di gedung tambahan. Awasi dia pindah. Tanpa izinku, dia dilarang melangkah ke gedung utama. Salma, lihat saja nanti. Ayah dan ibu akan mencarimu. Sudah 18 tahun. Sepertinya kamu masih belum mengerti siapa yang berkuasa di keluarga Shen. Kenapa kamu tidak beritahu kalau disakiti? Kenapa tidak membalas? Aku tidak berani. Aku takut jika aku mengatakannya. Dia akan membuat ayah dan ibu semakin membenciku dan mengusirku. Aku tidak mau pergi lagi. Kakak, aku akan jadi anak yang baik. Jangan usir aku. Sabrina, jangan takut. Ini rumahmu. Mulai sekarang di sini, tidak ada yang boleh menyakitimu. Justru kamulah yang harus berani melawan. Jika ada yang menyakitimu, kamu harus membalasnya 100 kali lipat. Sekalipun langit runtuh, kakak akan selalu melindungimu. Mulai besok, kakak datangkan guru-guru terbaik untukmu. Pengetahuan, tata krama, seni, bela diri, kita akan mempelajari semuanya satu persatu. Aku ingin membuatmu berdiri dengan penuh kebanggaan di samping tiruan itu. Dan bersinar ribuan kali lebih terang darinya. Dan untuk semua yang berutang padamu, kakak akan pastikan mereka membayarnya satu persatu. Termasuk orang yang menukarmu dulu. Jangan menangis lagi. Jangan takut. Kakak sudah kembali. Salma, kalau bukan Salsa yang memberitahuku, aku tidak tahu kamu telah memukulnya. Salma, apapun yang kamu katakan, bicaralah baik-baik dengan Salsa. Salsa masih bisa diajak bicara. Ayah, ibu, semua ini salahku. Kakak menghukumku memang sudah seharusnya. Sepertinya tamparanku tadi masih terlalu ringan. Sampai kamu tidak bisa menempatkan diri dengan benar. Salma,
Jangan kira karena kamu adalah pewaris yang ditunjuk oleh Tuan Besar, kamu bisa bertindak seenaknya di keluarga Shen. Kamu sudah memukul Salsa. Hari ini kamu harus minta maaf padanya. Salsa menggunakan gunting untuk mencoba melukai Sabrina. Lalu dia berbohong bahwa Sabrina ingin bunuh diri dengan gunting itu. Aku sudah mengirim gunting itu untuk diperiksa. Di atasnya hanya ada sidik jarinya saja. Salsa, apa benar begitu? Ayah ibu, kalian harus percaya pada aku. Ini tidak seperti yang kakak katakan. Kalau Salsa bilang tidak, berarti Mama tidak. Aku percaya Salsa. Hasil pemeriksaan tidak mungkin salah. Orang yang berbuat salah harus menerima hukuman. Kemari. Apa maksudmu? Hah? Kamu mau mengusir Salsa? Aku beritahu kamu. Hari ini kecuali kamu melangkahi tubuhku, kamu tidak akan mungkin membawa Salsa pergi. Salma, ibumu kesehatannya tidak baik. Jangan membuatnya marah, ya? Grup Shen sedang dalam masa pertumbuhan. Mengusir orang yang tidak bisa dipamerkan seperti dia tak akan pengaruhi saham grup Shen. Dia juga tak pantas. Tapi keluarga Shen punya aturan. Salsa berbuat salah. Sesuai aturan, dia harus dikurung 10 hari. Dikurung 10 hari? Salsa itu tidak pernah menderita, mana mungkin tahan? Ini keputusan, bukan diskusi. Dia tahan atau tidak, bukan urusanku. Ayo. Senin depan, kamu akan mendaftar di Akademi Sakura Suci. Satu angkatan tapi beda kelas dengan Salsa. Akademi Sakura Suci adalah sekolah swasta paling elit di kota Yun. Keluarga Shen adalah salah satu dewan sekolah. Nona tidak perlu khawatir. Kakak, aku nggak bisa sekolah di situ. Sekolah seperti itu, aku... Kamu bisa. Akademi Sakura Suci bukanlah tempat bahaya. Kalaupun iya, kakak bisa meratakan tempat itu, menjadikannya taman bermainmu. Kamu ke sana bukan untuk belajar, tapi untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikmu. Identitas, status, dan rasa hormat. Tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka pasti akan memandang rendah padaku. Kalau tidak bisa ya belajar. Ini jadwal pelajaran yang telah Nona Salma susun untuk Anda. Mulai besok sampai sebelum masuk sekolah Senin depan, semua guru akan datang ke rumah untuk mengajar privat. Waktu singkat, tugas berat. Akan sangat melelahkan. Katakan pada kakak, bisakah kamu bertahan? Aku bisa. Bagus. Ingat, merasa takut tidak memalukan, tapi menyerah pada ketakutan itu memalukan. Putri keluarga Shen boleh kalah, tapi tidak boleh takut sebelum berperang. Jangan gemetar tanganmu. Pegang dengan stabil. Nona dari keluarga terpandang tidak menikmati tes sepertimu. Ini semua adalah pelajaran yang harus kamu pelajari selanjutnya. Aku pasti akan berusaha keras menyelesaikannya. Tidak akan mengecewakan kakak. Nona. Bagaimana kemajuan Sabrina? Nona Sabrina sangat giat belajar berbagai mata pelajaran. Lampu di kamarnya selalu menyala sampai larut malam. Antarkan barang yang kuberikan untuknya ke kamarnya. Baik, Nona. Bagaimana? Sudah memilih? Kakak, semuanya terlalu cantik. Tas manapun yang kubawa, aku akan jadi sasaran. Kalau begitu ini saja. Kenapa memilih yang ini? Pamer yang paling tinggi levelnya adalah tidak perlu pamer sama sekali. Harga tas ini bisa membeli semua barang edisi terbatas di lemari Salsa. Hanya orang yang paham yang tahu. Dan di Akademi Sakura Suci, anak-anak kalangan atas itu paham hal tersebut. Lalu, besok aku akan mengantarmu ke sekolah. Baik, kakak. Angkat kepalamu. Ayo. Itu siapa?
Salma sendiri mengantarnya. Tidak kenal, tapi dia cukup cantik. Hanya saja dia agak pemalu, satu angkatan dengan Salsa, murid pindahan. Salsa mana? Kenapa dia tidak datang? Sudah tidak pagi lagi, masuklah. Ayo. Nona Sabrina, kursi sudah kami siapkan untuk Anda. Mari saya antar ke sana. Ingat apa yang kukatakan. Siapapun yang membuatmu tidak nyaman, pastikan dia merasa lebih tidak nyaman. Meski langit runtuh, kakak ada di sini. Baik, teman-teman, saya akan memperkenalkan seseorang. Ini adalah murid pindahan di kelas kita hari ini, Sabrina. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Halo semuanya, nama saya Sabrina. Meskipun sepertinya kalian tidak menyukaiku, tapi seperti kata kakakku, putri keluarga Shen, tidak boleh takut sebelum bertarung. Inilah sikap yang seharusnya dimiliki anggota keluarga Shen. Setelah kelas selesai, Nona Sabrina membaca buku di kursinya. Tidak ada yang mengajaknya bicara. Saat makan siang, dia sendirian di sudut kantin. Beberapa siswi menghampirinya. Sepertinya pengikut Salsa. Mereka mengatakan sesuatu. Nona Sabrina tidak merespons, lalu mereka pergi. Saat kelas olahraga, ada aktivitas kelompok. Tidak ada yang mau sekelompok dengannya. Guru menempatkannya di kelompok yang anggotanya sedikit. Sepertinya keadaannya lebih baik dari yang kubayangkan. Setidaknya tidak ada perundungan terang-terangan. Tapi penolakan diam-diam dan pengucilan juga bisa membunuh tanpa jejak. Ayo, kita jemput Sabrina. Kakak, aku tidak memperkenalkanmu hari ini. Bagaimana hari ini? Mereka semua tidak mau bicara denganku. Seolah-olah aku ini transparan. Wajar saja, lingkaran elit itu tertutup. Apalagi kamu orang baru. Mereka semua masih mengamati. Mulai besok, kamu akan menerima beberapa undangan. Tapi tidak perlu datang ke semuanya. Pilih 2 keluarga status tertinggi dan hadir untuk formalitas. Kenapa? Karena tadi pagi, akulah yang mengantarmu ke sekolah. Di lingkaran ini, sikapku adalah penunjuk arah. Tak lama lagi mereka akan tahu siapa yang sebenarnya layak untuk dijilat. Ayo pergi. Nyonya, Nona Salma sudah perintahkan. Nona Salsa hanya boleh tinggal di kamar pembantu di gedung tambahan. Bu, jangan marah. Aku emang bukan anggota keluarga Shen. Kakak tidak izinkan tinggal di gedung utama. Itu memang pantas. Salma, akulah nyonya rumah di keluarga ini. Bu, Kamu datang tepat waktu. Suruh mereka minggir. Salsa sejak kecil hidup manja. Mana bisa tinggal bersama pembantu di tempat bobrok. Sejak kecil, dia belum pernah merasakan penghinaan seperti ini. dia terhina. Tinggal di kamar pembantu sudah terhina. Lalu bagaimana Sabrina? Selama 18 tahun, hidup seperti apa yang dia jalani? Neraka kan? Dia tersakiti, tinggal di kamar pembantu merasa tersakiti. Bagaimana Sabrina? 18 tahun ini, kehidupan seperti apa yang dia jalani? Neraka kan? Itu 2 hal yang berbeda. Salsa tidak bersalah. Tidak bersalah. Orang yang hidupnya tertukar, pihak yang diuntungkan, menikmati kehidupan orang lain. Hidup bergelimang harta, disayangi sepenuhnya. Ini yang disebut tidak bersalah. Bu, jika ibu tidak ingat siapa sebenarnya anak kandung ibu, aku bisa mengingatkan ibu. Paman Lukman, Ya Nona, ada yang bisa saya bantu? mulai sekarang tanpa izin dariku, bahkan seekor lalat pun tidak boleh masuk ke gedung utama. Jika ada yang memaksa masuk, minta satpam untuk mengusir mereka keluar.
tidak perlu mempertimbangkan muka siapapun. Baik, Nona. Berhenti! Jika kamu tidak mengizinkan Salsa kembali tinggal di gedung utama, aku akan mati di hadapan kalian. Ibu, jangan begitu. Tidak apa-apa. Aku memang hanya putri palsu. Kakak menyuruhku tinggal di gedung tambahan itu sudah sewajarnya. Bu, jika ibu tidak menghargai nyawa sendiri, aku juga tidak perlu menghargainya untuk ibu. Tapi jika ibu bersikeras ingin mati, aku pasti akan dengan sangat terhormat membawa ibu ke rumah sakit. Silakan bertindak sesuka ibu. Bagaimana bisa aku melahirkan anak yang begitu durhaka? Bu, ini salah Salsa. Semua ini kesalahan Salsa. Semua ini kesalahan Salsa. Ayo, naik ke atas. Paman Fajar, bagaimana keadaan kakek belakangan ini? Tuan Besar, kondisinya cukup baik. Hanya saja, belakangan ini beliau sering melamun memandangi fotonya Nyonya Besar semasa muda. Kakek sudah tua. Wajar jika merindukan masa lalu. Sebentar lagi, aku akan membawa seseorang pulang. Oh, baik. Nona yang satunya. Tolong siapkan kudapan ringan. Beritahu kakek, cucu perempuannya yang sesungguhnya telah pulang. Baik, baik. Saya mengerti. Kakak, apakah kakek akan menyukaiku? Suka atau tidak sukanya, sama sekali tidak penting. Kamu keturunan keluarga Shen. Ini adalah fakta. Diakui olehnya atau tidak, itu tidak akan mengubah kenyataan. Tegakkan kepalamu. Kamu tidak perlu rasa suka dari siapapun untuk membuktikan dirimu. Meskipun begitu, kakek adalah penguasa keluarga Shen. Hanya jika dia mengakui Sabrina, yang lain yang selalu mengikuti orang lain, tidak akan berani meremehkannya. Kuharap kakek, setelah melihatnya, akan menyukainya. Nona. Mirip dengan Nyonya Besar semasa muda. Sungguh sangat mirip. Nona Salma, Nona Sabrina. Tuan Besar telah menunggu di dalam sejak lama. Silakan. Kakek, Angkat kepalamu. Kemarilah. pergilah. Lebih dekat lagi. Mirip. Sangat mirip nenekmu waktu muda. Hanya terlalu kurus dan terlalu penakut. Bagaimana? Sudah diselidiki? Kakek, ternyata sejak 18 tahun lalu, sudah ada yang merencanakan untuk menukar anak keluarga Shen. Keterlaluan. Berani-beraninya ada yang mempermainkan keluarga Shen. Kasihan anak ini. Iya, Sabrina ditukar dan selama ini dia hidup sangat menderita. Begini, bulan depan, di pesta ulang tahunku yang 80, manfaatkan banyak tamu. Aku akan memperkenalkan Sabrina kepada semua keluarga. Sebagai cucu perempuan Hafiz, dia telah mengembara selama 18 tahun. Saatnya diakui dengan penuh kehormatan. Baik, Dan lagi, kamu yang langsung mengurus urusan pesta dengan standar tertinggi. Aku ingin semua orang tahu siapa yang benar-benar nona resmi keluarga Shen. Sedangkan yang palsu itu, singkirkan dia sejauh mungkin. Jangan sampai mengganggu pemandangan. baik, kakek. Kakek sudah mengakuiku. Iya, yang dia akui adalah darah keturunan Shen. Tapi apa kamu bisa membuatnya memandangmu dengan cara berbeda? Itu tergantung kemampuanmu sendiri nanti. Tenang saja, Kak. Aku pasti akan dewasa secepat mungkin. Lutut dikencangkan, punggung tegak, tulang belikat dirapatkan,
Berdiri dengan baik. Sabrina, kalau tidak kuat, kamu bisa istirahat sebentar. Pesta ulang tahun kakek sebentar lagi. Kakak, tidak apa-apa. Aku bisa bertahan. Bagus. Besok di pesta kakek, kamu akan pakai ini. Kakak, bukankah ini terlalu mencolok? Besok kakek akan perkenalkan kamu kepada semua keluarga di pestanya. Berpakaian terlalu sederhana tidak sesuai dengan statusmu. Pokoknya besok, kamu harus jadi orang yang paling menarik perhatian di pesta. Aku mengerti, Kakak. Paman Lukman, besok pesta ulang tahun kakek, suruh orang awasi Salsa. Jangan biarkan dia datang mengganggu pesta. Baik. Takut aku mengganggu. Tidak ingin aku menghadiri pesta ulang tahun kakek. Aku justru akan cari seseorang untuk membuat masalah. Kenapa Salsa tidak boleh ikut pesta ulang tahun ayah? Salsa tidak boleh ikut. Salma ini benar-benar keterlaluan. Dan ayah juga sungguh bersikeras mengumumkan identitas Sabrina di pesta ulang tahun. Ini jelas-jelas mempermalukan Salsa. Sudahlah. Hari ini adalah pesta ulang tahun ayah. Tidak bisakah kamu tenang? Aku... Jadi ini nona kandung yang hilang selama 18 tahun. Sang nona asli ya? Tentu saja, ku dengar hari ini bukan hanya perayaan ulang tahun ke-80 Tuan Besar Kalogasian, tapi juga pesta untuk nona asli yang terpisah selama 18 tahun, Sabrina, yang diselenggarakan sebagai perjamuan reunifikasi keluarga. Takut? Iya, Bagus kalau takut. Ingat perasaan hari ini. Kamu ingat cara mereka memandangmu. Di masa depan, kamu harus membuat mereka memandangmu dengan lebih penuh rasa hormat. ya ampun, dia benar-benar mirip dengan Nyonya Tuashan saat masih muda. Inilah aura nona sejati dari keluarga kaya raya. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, benar-benar bagi langit dan bumi. Hari ini ulang tahun ke-80 saya. Tetapi saya juga ingin mengumumkan sesuatu kepada kalian semua. Nona sejati keluarga Shen yang sesungguhnya telah kembali. Sabrina. Nona Shen, maukah Anda berkenan minum bersama saya? Nona Shen, kulitmu sangat putih ya. Bisakah kamu memberitahu kami apa rahasia perawatan kulitmu? Pergilah, kakak di belakangmu. Salma, kakek sudah tua, ingin beristirahat. Tempat ini kuserahkan padamu. Jangan khawatir, kakek. Nona, mengenai perawat palsu penukaran Nona Sabrina itu, sudah ada petunjuk. Katakan. Penyelidikan awal membuahkan hasil. 18 tahun lalu, di rumah sakit keluarga Shen, perawat di bagian kebidanan bernama Yuna mengundurkan diri dan pergi. Setelah 3 bulan Nyonya melahirkan, kami telah selidiki hubungan sosial dan aliran dananya. Kami menemukan dia punya sepupu bernama Jenny. Dan orang ini adalah ibu angkat Nona Sabrina. Sudah diselidiki latar belakang Jenny dan suaminya. Sudah jelas. Gilang awalnya adalah seorang supir truk, kecanduan judi. Jenny bekerja di pabrik tekstil. Tapi setelah membawa Nona Sabrina 1 tahun kemudian, Gilang tiba-tiba melunasi semua hutangnya. Di rekaman CCTV, apakah sudah dibandingkan postur perawat palsu itu dengan Jenny? Sudah dibandingkan. Berdasarkan ukuran koridor, tinggi orang dalam rekaman ini 168 sampai 170 cm. Sangat mirip dengan Jenny. Ada lagi? Kami kunjungi tetangga di kampung halaman Yuna. Ada yang mengatakan sebelum Yuna mengundurkan diri, memang ada sepupu bertubuh tinggi yang datang mencarinya. Orang ini bahkan tinggal beberapa hari. Selidiki. Terus selidiki. Khususnya harus dipastikan apakah Salsa pernah secara pribadi menghubungi mereka. Baik. Bagaimana?
Kamu bisa mengatasinya? Tenang saja kakak, aku baik-baik saja. Nana! Nana! Aku datang mencari putriku! Nana, akhirnya ibu datang menjengukmu. Ayah datang menjengukmu! Akhirnya ibu datang menjengukmu. Minggir! Aku datang menjenguk putriku! Nana! Nana! Dua orang ini orang tua angkat putri kandung keluarga Shen ya? Belum lama menjadi putri kandung keluarga Shen. Orang tua angkatnya sudah datang. Sekarang ada tontonan seru nih. Jangan-jangan mereka datang untuk mengambil kembali Salsa. Salsa adalah putriku. Jangan sampai mereka mengambilnya. Kenapa kamu tegang sekali? Kamu tidak dengar mereka datang mencari Sabrina? Nana, Ayah datang ayah dan ibu menemuimu! datang menemuimu. Minggir! Aku datang menemui anakku! Tuan Shen, Nyonya Shen, kalian tidak bisa begini. Kami dengan susah payah membesarkan anak kami. Meski bukan anak kandung, tapi kami punya ikatan batin. Kalian mau mengambilnya kembali langsung begitu saja? Bertemu pun tidak boleh? Hah? Masih ada hukum tidak? Masih ada keadilan tidak? Hah? Nana sayangku, ibu merindukanmu. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Ini pesta pribadi. Datang tanpa undangan, mengganggu pesta, aku bisa memanggil polisi. Jangan mengancamku. Aku datang untuk menemui anakku. Suruh Nana keluar. Dia juga pasti rindu ayah dan ibunya. Nana, kemarilah. Apakah dia merindukan kalian? Kalian sendiri tidak tahu jawabannya. Perlu aku ingatkan kalian berdua, selama 18 tahun terakhir, bagaimana kalian menyainginya? Atau justru saat kalian mabuk, kalian melampiaskan kemarahan padanya? Kamu bicara sembarangan. Sembarangan atau tidak, tentu akan diselidiki dengan jelas. Kalian lebih tahu daripada aku. Aku ingatkan sekali lagi kalian berdua. 18 tahun lalu, kejadian di rumah sakit itu sedang aku selidiki. Aku harap kalian berdua berhati-hati, jangan meninggalkan bukti apapun. Kalau tidak... Kamu selidiki apa? Waktu itu hanya tertukar bayi. Benar, hanya tertukar bayi. Tertukar atau tidak, nanti akan terungkap dengan sendirinya. Usir mereka. Jika mereka berani mendekati siapapun dari keluarga Shen lagi, patahkan kedua kakinya, bawa ke kantor polisi. Baik, silahkan pergi. Nana! Nana! Tidak apa-apa. Hanya sedikit masalah, maaf membuat semua melihat ini. Mereka hanya orang yang ingin menempel pada keluarga Shen. Keluarga kami akan menanganinya dengan bersih. Hadirin sekalian, hari ini adalah hari ulang tahun kepala keluarga kami. Dan juga hari bayi kepulangan adik kandungku Sabrina. Aku tak ingin siapapun atau apapun mengganggu kebahagiaan ini. Tentu saja, Nona Shen benar. Dan lagi, adikku Sabrina, sebagai putri kandung yang diakui oleh kepala keluarga Shen, dan aku, Salma, mengakuinya sebagai adik kandungku. Sebagai orang yang diakui keluarga Shen, jika di wilayah keluarga Shen dia disakiti, itu berarti menentang keluarga Shen, menentang diriku. Siapa yang berani menentang keluarga Shen? Bukankah itu mencari mati? Betul sekali, kecuali orang itu benar-benar tidak sayang nyawanya. Dia menatapku saat mengucapkan itu. Apa maksudnya? Apa dia memperingatkanku? Hah? Tenanglah sedikit. Sabrina yang diakui oleh ayah. Itu fakta. Lalu apa yang harus kulakukan Salsa? Apalagi yang bisa kita lakukan? Jalani saja dulu. Kamu lihat itu? Inilah sifat manusia. Semakin kamu takut, mereka akan semakin memanfaatkanmu. Tenanglah kakak. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah menunjukkan kelemahan di depan siapapun. Sekretaris Chow, selidiki kemana Jenny dan Gilang pergi setelah meninggalkan pesta. Baik. Orang-orang yang bersembunyi seharusnya mulai panik dan kebingungan. Nona, sesuai instruksi Anda, kami dapati setelah Gilang dan Jenny tinggalkan pesta, mereka berdebat di pinggir jalan. Lalu Jenny mengirim pesan singkat dari ponselnya. Setelah diperiksa, nomor penerima adalah ponsel pribadi milik Nona Salsa. Apa isi pesannya?
Isi pesannya adalah mereka mulai menyelidiki. Bagaimana ini? Sudah kubilang jangan ambil terlalu banyak. Sepertinya ikan sudah mulai terpancing. Awasi ketat semua rekening Jenny dan Gilang, dan juga semua kerabat mereka. Jika ada transaksi dana yang mencurigakan, segera bekukan dan laporkan ke polisi. Dengan tuduhan dugaan penipuan dan penyalahgunaan harta orang lain secara ilegal. Baiklah, Nona. Satu lagi, semua pesan masuk dan keluar ponsel Salsa itu sinkronkan ke ponselku. Hari ini, aku akan membawamu ke suatu tempat. Apa kita akan menemui seseorang lagi? Kita akan pergi membela kehormatanmu. Ah? Sebelum pesta ulang tahun kakek, apakah masih ada yang mengganggumu di sekolah? Tidak ada. Hanya saja masih tidak ada yang mau bicara denganku. Bagaimana dengan Salsa dan pengikutnya? Mereka kadang-kadang suka menabrakku di koridor dan melempar tugas-tugasku ke lantai. Tapi tidak apa-apa, aku bisa memungutnya sendiri. Mulai hari ini, mereka takkan melakukannya lagi. Bukti perundungan sekolah tidak terbantahkan. Nona Shen, ini hanya masalah kecil di antara anak-anak. Bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Kita bisa menyelesaikannya dengan teguran internal. Terlalu dibesar-besarkan? Bully berpendapat adik saya Sabrina dibully itu adalah masalah kecil. Tidak, bukan itu maksud saya. Berdasarkan peraturan sekolah pasal 17 ayat 3, pelaku utama akan diberi hukuman masa percobaan dan komplotannya diberi peringatan. Selain itu, Nona juga minta para siswa ini harus minta maaf secara terbuka kepada Nona Sabrina saat apel pagi. Bully, apakah permintaanku masuk akal? Masuk akal. Kalau begitu lakukan. Permintaan maaf dan hukuman. Tidak boleh ada yang kurang. Jika pihak sekolah tidak bisa menanganinya, saya akan mengundang Dinas Pendidikan dan Media untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Baik, saya mengerti. Kakak, Salsa dan pengikutnya baru saja minta maaf padaku lewat pengumuman radio. Apakah kamu mendengar permintaan maaf mereka dengan jelas? Ya, semua teman sekelas memandangiku, tapi rasanya tidak terlalu menakutkan lagi. Ini baru permulaan. Kamu harus terbiasa memandang mereka dari atas. Nona, Gilang dan Jenny baru saja mencoba transfer dana 500 juta ke rekening luar negeri. Sudah kami blokir dan bekukan. Pihak bank juga sudah melaporkan dugaan pencucian uang. Sekarang, mereka sepertinya sudah dibawa ke kantor polisi. Bagus, kerja yang baik. Ada lagi, Salsa mengirim pesan ke Jenny. Pesan apa? Panik. Memang, mereka seharusnya panik. Kakak, aku tidak bermaksud ikut makan. Ayah dan ibu yang merasa sudah lama tidak makan bersama denganku. Makanya aku... Jangan beri dia penjelasan terlalu banyak. Sejak kamu pindah ke gedung tambahan, ibu ingin makan denganmu tapi tidak bisa. Apa salahnya makan bersama, ha? Bahkan hak untuk makan bersama anakku pun sudah tidak ada. Sama. Aku dan ibumu hanya ingin menemani Salsa makan. Tidak ada maksud lain. Tapi seingatku, sejak Sabrina kembali, kalian sepertinya belum pernah makan bersama dengannya. Kamu sedang menuduh kami. Hah? Sabrina pergi dari rumah selama 18 tahun, dia sama sekali tidak dekat dengan kami. Meskipun kami ingin makan bersamanya, kami tidak bisa, kan? Iya benar. Salma, Sabrina sepertinya sangat takut pada kita. Coba pikirkan, sepasang orang tua yang mencurahkan seluruh perhatian pada anak palsu. Anak kandung mana yang tidak akan takut? Semua ini salahku. Jika bukan karena aku, ayah dan ibu tidak akan membagi kasih sayang mereka yang seharusnya untuk Sabrina. Ini bukan salahmu. Kamu tidak bersalah. Kesalahan yang dilakukan orang dewasa, bagaimana bisa disalahkan padamu? Benarkah? Aku baru saja menerima telepon dari kantor polisi tentang orang tua angkat Sabrina, Jenny, dan Gilang yang diduga terlibat pencucian uang ke luar negeri. Coba tebak, siapa yang mengirim uang ke mereka ke luar negeri? Kakak, kamu curigaiku. Tapi kakak, aku sekarang bukan lagi anak keluarga Shen. Dari mana aku punya uang untuk mereka? Lagi pula aku tidak kenal mereka. Mengapa harus melakukan hal seperti itu?
Mengapa? Uang, status, dan kehormatan keluarga Shen cukup berharga untuk membuatmu melakukannya. Ayah, Ibu, aku tidak melakukannya. Sungguh aku tidak melakukannya. Salsa sayang, jangan menangis. Ibu percaya padamu. Tatapan Salma penuh tekad. Mungkinkah dia sudah menemukan sesuatu? Tidak bisa, aku tidak bisa terus diam saja. Anjingnya lucu sekali ya. Aku suka. Anjing ini penjaga keluarga Shen, sudah bertahun-tahun di sini, sangat jinak. Kalau kamu suka, kamu bisa mengajaknya jalan-jalan di taman. Baik. Salma, kau yang memaksaku melakukan ini. Aksi, bola ini ambilkan kembali. Sabrina, hati-hati! Kak, Kamu tidak apa-apa? kamu tidak apa-apa, kakak? Iya, aku tak apa-apa. Paman Lukman. Anjing penjaga di rumah tiba-tiba mengamuk. Suruh orang mengendalikannya. Periksa rekaman CCTV. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Baik. Kakak, ini ulahnya. Benar kan? Di rumah ini hanya dia yang ingin membunuhku. Dia tidak punya keberanian untuk membunuh. Dia hanya ingin membuatmu terluka parah. Atau merusak wajahmu agar kamu kehilangan kesempatan bersaing dengannya. Takut. Beginilah keluarga kaya raya. Di permukaan tampak gemerlap, tapi di balik layar selalu begini, penuh cara-cara kotor. Hari ini aku ada di sini, makanya kamu selamat. Bagaimana jika nanti aku tidak ada? Aku tidak tahu harus gimana. Kalau begitu, kamu harus cepat menjadi kuat. Kuat hingga tak ada yang berani menyentuhmu, juga tak ada yang bisa menyentuhmu. Kakak, ajari aku. Nona, kami sudah temukan rekamannya. Sudah kuduga. Salma, Sabrina, kalian tidak apa-apa. Kudengar anjingnya mengamuk. Lihat saja tampang mereka berdua. Sudah jelas mereka baik-baik saja. Seekor anjing gila. Memangnya bisa kenapa? Bukan anjingnya yang mengamuk. Ada orang yang ingin membunuh Sabrina. Sudah dipastikan. Makanan boleh sembarangan, tapi bicara jangan asal. Mungkin ini hanya kecelakaan. Kecelakaan? Apa-apaan ini? Salsa, bagaimana mungkin dia melakukan hal yang begitu durhaka? Ini palsu. Ini pasti palsu. Buktinya tak terbantahkan. Kamu tak punya pilihan selain percaya. Salsa adalah korban. Pasti ada seseorang yang ingin mencelakakannya. Apakah ada yang ingin mencelakainya? Setelah diinterogasi, kita akan tahu. Paman Lukman, bawa Salsa ke ruang bawah tanah. Baik. Salma, apa yang akan kamu lakukan pada Salsa? Bukankah Anda bilang ada yang ingin mencelakainya? Kalau tidak diinterogasi, bagaimana kita tahu siapa yang ingin mencelakainya? Kakak, kenapa kamu menyuruh orang membawaku ke sini? Apa aku berbuat salah lagi? Salsa, ini apakah kamu sengaja melakukannya? Atau ada orang yang menyuruhmu dari belakang? Aku tidak tahu apa-apa. Tidak tahu begitu. Aku punya banyak cara untuk membuatmu berkata jujur. Paman Lukman, pergilah dan bawa seekor anjing yang sedang mengamuk kemari. Baik, Nona. Salma, aku beritahu kamu, kalau sampai terjadi sesuatu padaku, ayah dan ibu tidak akan membiarkanmu lolos. Sepertinya kamu masih belum mengerti. Di keluarga Shen, siapa yang sebenarnya berkuasa? Apa yang kamu siramkan padaku?
Hanya sedikit rempah yang sangat disukai anjing-anjing. Jika kamu tetap tidak mau jujur, aku tidak bisa menjamin apakah anjing itu akan mencabik-cabikmu atau tidak. Aku tidak mau dicabik-cabik. Tidak mau. Paman Lukman, lepaskan anjingnya. Baik, Nona. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Ah! Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku Salsa. Kamu sudah lama menjaga pintu di keluarga Shen. Pasti kamu mengenaliku kan? Jangan gigit aku. Kalau kamu tidak menggigitku, aku akan keluar dan memberikanmu daging. Gimana? Salsa, aku akan hitung sampai 3. Setelah hitungan ketiga, jika kamu tidak berkata jujur, kamu akan berubah menjadi mayat berlumuran darah. 3, 2, 1. Aku bicara. Aku bicara. Apapun yang kamu mintakan, ku katakan. Bagus. Sekarang katakan dengan jujur. Apakah kamu sendiri yang ingin mencelakakan Sabrina? Atau ada orang lain yang menyuruhmu? Tidak ada yang menyuruhku. Semuanya diriku sendiri. Aku benci Sabrina. Kenapa begitu dia muncul, dia langsung bisa merebut posisiku sebagai nona keluarga Shen? Aku tidak terima. Karena itu aku ingin mengusirnya. Jadi di belakangmu tidak ada yang menyuruhmu ya? Tidak ada yang menyuruhku. Semuanya diriku sendiri. Kalau begitu, kamu juga tidak diam-diam berhubungan dengan Jenny dan Gilang dalam hal keuangan. Apa? Apa? Jenny, Gilang siapa? Transaksi uang? Aku tidak tahu. Sepertinya anjing ini belum menunjukkan nilainya. Paman Lukman, bawa anjing liar kemari. Yang sudah kelaparan beberapa hari, yang belum makan sama sekali, yang sangat haus darah dan sangat lapar akan daging. Baik, Nona. Tunggu. Salma, aku tahu kamu membenciku. Tapi jika aku mati hari ini, ayah dan ibu pasti tak akan melepasmu begitu saja. Salsa, mereka memang tak akan memaafkan begitu saja. Tapi kamu harus tahu, dengan posisi dan status mereka di keluarga Shen, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Kusarankan sebaiknya kamu jujur saja. Kalau tidak, kesabaranku akan habis. Jika kamu mengatakan satu kalimat lagi, kesempatanmu akan hilang selamanya. Apakah jika aku mengatakannya, kamu akan melepaskanku? Baiklah, aku akan mengatakan semuanya. Kalau begitu katakan dengan jujur, detil demi detil, dengan jelas. Aku memang mencari orang tua kandungku, Gilang dan Jenny. Aku ingin mereka membuat masalah untuk Sabrina. Tapi mereka mengancamku tanpa uang, mereka tidak akan melakukannya. Itulah mengapa aku mentransfer uang pada mereka. Di pesta ulang tahun kakek, kamu yang menyuruh mereka datang mengacau. Iya. Awalnya aku hanya ingin mereka memberi sedikit masalah untuk Sabrina. Siapa sangka mereka ditangkap karena pencucian uang. Aku takut mereka akan mengungkapkan keterlibatanku. Jadi aku harus bertindak lebih dulu. Salsa, kau benar-benar sangat bodoh. Kakak, aku sudah mengatakan semuanya. Bisakah kamu melepaskanku sekarang? Bagaimana? Sudah terekam semua? Semua sudah terekam. Paman Lukman, Iya, Nona. serahkan bukti-bukti ini kepada Sekretaris Xiao. Serahkan semuanya ke polisi. Beritahu polisi tentang kasus penukaran bayi di keluarga Shen 18 tahun lalu. Mereka bisa mulai selidik dari Jenny dan Gilang. Baik. Tamatlah sudah. Semuanya sudah berakhir. Salma, bagaimana keadaan Salsa? Di mana Salsa? Dia pasti dijebak kan? Kamu sudah menyelidikinya dengan jelas, bukan? Iya, sudah diselidiki. Tapi dia bukan korban jebakan. Aku tidak percaya. Itu pasti palsu. Pasti ada kesalahan. Kebetulan aku punya rekaman suaranya. Jika tidak percaya, Anda bisa mendengarnya sendiri. Aku memang menghubungi orang tua kandungku, Gilang dan Jenny. Aku ingin mereka membuat masalah untuk Sabrina. Tapi mereka mengancamku. Tanpa uang mereka tidak akan melakukannya. Jadi aku memberikan sejumlah uang. Iya, awalnya aku hanya ingin mereka membuat sedikit masalah untuk Sabrina. Siapa sangka mereka ditangkap polisi karena pencucian uang. Aku takut mereka akan membongkar perbuatanku. Jadi aku harus bertindak duluan. Sudah jelas kan? Ini palsu. Pasti rekayasa. Bu, buktinya sudah jelas di depan mata. Kamu masih mau membohongi diri sendiri sampai kapan? Salma, Salsa, benar-benar bodoh. Di mana Salsa? Kemanakah kamu membawa Salsa?
Salsa menyakiti Sabrina. Buktinya sudah jelas. Aku sudah menyerahkannya ke kantor polisi. Kamu menyerahkan Salsa ke kantor polisi. Kamu benar-benar tidak punya hati. Salsa tidak pernah mengalami kesulitan sejak kecil. Bagaimana dia bisa bertahan di dalam kantor polisi? Cukup! Kesalahan Salsa sudah jelas. Kamu masih mau bagaimana lagi? Aku ingin dia mengembalikan Salsa. Salsa adalah anak yang kubesarkan sejak kecil. Pasti ada kesalahan. Aku akan ke kantor polisi. Aku ke kantor polisi untuk buktikan Salsa tidak bersalah. Aku akan ke kantor polisi. Aku akan buktikan Salsa tidak bersalah. Salma, ibumu selalu menganggap Salsa sebagai harta karun. Salsa tiba-tiba bermasalah. Wajar jika dia tidak bisa menerimanya. Ayah, jika ayah mengatakan semua ini agar aku berempati padanya, ayah salah. Oh, maafkan aku. Sabrina, aku meminta maaf atas nama Salsa. Sebelumnya, kamu telah banyak menderita. Aku dan ibumu pasti akan berusaha keras membayar semua itu. Ayah, aku mengerti perasaan ayah dan ibu terhadap Salsa. Ayah dan ibu tidak perlu menebus apapun padaku. Bisa kembali ke keluarga Shen dan memiliki kakak yang mengajariku cara tumbuh dewasa. Aku sudah merasa puas. Iya, aku dan ibumu memang tidak bisa menggantikan bimbingan Salma padamu. Tapi... Nona, kabar baik? Nona, berdasarkan informasi yang kami berikan, polisi telah menginterogasi Jenny dan Gilang dengan ketat. Mereka tidak tahan dan mengakui semuanya. Lanjutkan. Berdasarkan informasi dari Jenny, 18 tahun lalu yang menyuruhnya menukar bayi adalah kepala perawat, Yuna. Tapi apakah ada orang lain di belakang Yuna? Itu tidak diketahui. Sekarang, alamat Yuna sudah dikonfirmasi sesuai informasi dari Jenny. Menunggu perintah Anda. Cari orang untuk membawa Yuna kemari. Kamu pulanglah, istirahat. Kakak, biarkan aku tinggal. Aku ingin tahu. Aku ingin melihat orang-orang yang telah mencuri hidupku sebenarnya seperti apa. Baiklah. Kamu hanya boleh melihat. Tidak mendengarkan, tidak berbicara. Kamu akhirnya menemukanku. Kenapa? Beberapa kebenaran, jika digali, belum tentu hal yang baik. Biarkan semuanya tetap seperti sekarang. Baik untuk semua orang. Sepengetahuanku, kamu orang yang sangat menyayangi nyawamu. Kamu tahu, aku punya ratusan cara untuk membuatmu mengatakan yang sebenarnya. Aku dan ibumu adalah teman kuliah. Kami sahabat baik. Dia merebut pria yang kucintai dan melahirkan anaknya. Aku cemburu. Sangat cemburu sampai membenci. Mengapa dia begitu beruntung sejak lahir? Aku ingin membuatnya merasakan rasanya kehilangan. Itu sebabnya aku menyuruh Jenny menukar bayinya. Apakah semua ini fakta? Iya. Ini kenyataannya. Dokter yang membantu Salsa memalsukan laporan pemeriksaan. Sudah meninggal. Kecelakaan mobil. Mobilnya meledak. Tidak ada yang tersisa dari tubuhnya. Aku tak mengerti yang kamu bicarakan. Kamu tidak punya kemampuan membunuh orang lain. Jadi yang menyuruh Jenny untuk mengambil bayi itu bukan kamu. Di belakangmu ada orang lain. Di belakangmu ada orang lain. Orang yang menyuruh Jenny menukar bayi itu aku. Aku menyukai ayahmu. Aku ingin ibumu menderita. Karena itu aku menyuruhnya menukar bayi. Sekretaris Chow, karena dia tidak mau jujur, maka gunakan cara yang paling ekstrim agar dia jujur. Kamu tahu, aku hanya menginginkan hasil. Baik. Nona, kumohon ampuni aku. Membebaskanmu bisa saja, tapi itu tergantung seberapa jujur kamu bisa bicara. Nona, sungguh hanya karena aku iri. Tidak ada orang lain di belakangku. Yuna, kamu masih ingin menutupi orang yang ada di belakangmu. Dokter yang membantu Salsa memasukkan laporan sudah meninggal. Jika kamu terus keras kepala, orang selanjutnya yang mati hanya akan jadi kamu. Baik, aku akan bicara. Dalang yang menyuruh menukar bayi adalah Hadi. Adik kakekku yang meninggal lebih dulu. Paman buyutku, Hadi. Benar. Dialah orangnya. Tapi sepengetahuanku, bertahun lalu dia sudah meninggal kan? Tapi yang memberikan perintah adalah dia. Dia membenci kakekmu. Dia membenci keluarga utama yang merebut semua yang seharusnya jadi miliknya. Bahkan mungkin telah mengatur orang lain untuk bersembunyi. Dia bilang, dia ingin semua keturunan keluargamu tidak mendapatkan ketenangan. Meski telah mendapatkan segalanya, mereka harus terus hidup dalam penderitaan dan kekacauan. Baiklah. Sepertinya orang yang ingin keluarga Shen tidak tenang.
Benar-benar tidak sedikit. Yang perlu kukatakan sudah kukatakan semua, Nona. Sungguh tidak ada lagi yang aku tahu. Sekretaris Xiao, bawa Yuna pergi dan jaga ketat. Tanpa perintahku, siapapun tidak boleh melepaskannya. Baik. Kakak, kenapa begitu banyak orang yang mencelakai kita? Tidak apa-apa. Mereka hanya badut kecil. Kakak akan menangkap mereka satu persatu. Hari ini di grup Shen, ada urusan yang harus kuselesaikan. Aku tidak bisa mengantarmu ke sekolah. Kakak jangan khawatir, aku bisa sendiri kok. Pergilah. Dah. Berhenti! Apa maumu? Salma itu kakakmu kan? Waktu itu kamu yang membuat dia mencari bully agar kami di ruangan siaran sekolah minta maaf padamu. Kalian semua membuliku. Kakakku menyuruh kalian minta maaf, ada masalah? Tidak ada masalah. Tentu saja tidak ada masalah. Salma bisa melindungimu sekali. Tapi dia bisa melindungimu untuk kedua kalinya. Lepaskan aku. Sabrina, jangan pikir karena kamu punya kakak, kami tidak berani berbuat apa-apa padamu. Waktu itu, kamu membuat kami minta maaf di ruang siaran, mempermalukan kami. Kali ini, aku juga akan mempermalukanmu. Cukup! Meskipun nama kakakku, aku bukan orang yang bisa kalian bully seenaknya, dasar sok suci. Bangun! Ada yang berkelahi! Ada orang tidak? Nona, gawat. Nona Sabrina berkelahi dengan orang di sekolah, melukai seseorang. Sabrina melukai orang. Siapkan mobil, kita ke sekolah. Baik. Ada apa ini? Mereka yang menghalangiku. Mereka bahkan yang menyiramkan air ke kepalaku. Aku hanya mendorong Wendy sedikit saat melawan. Kenapa tidak langsung menelpon? Aku tidak sempat, kakak. Apa menurutmu aku terlalu jahat? Aku tidak sengaja. Ini Wendy yang... Kamu sudah bertindak benar. Kalau orang mengganggumu, kamu memang harus melawan. Seberapa besar pun masalahnya, kakak akan melindungimu. Kakak tidak menyalahkanku. Nyonya Sun, kenapa kamu di sini? Kalau putriku sampai terluka parah, aku tidak akan lepaskan kalian. Mana jalan kecil itu? Serahkan dia padaku. Apa-apaan nona asli palsu ini? Berani sekali bertindak kasar. Harus dipanggil polisi, biar dia dipenjara. Tolong tenang dulu. Tenang dulu. Salma, kebetulan kamu datang. Adikmu mendorong putriku hingga jatuh. Kalau Wendy sampai terluka, keluarga Shen kalian harus bertanggung jawab. Nyonya Sun, sebelum masalahnya diselidiki secara jelas, jaga mulutmu. Kata jalang itu, aku tidak mau mendengarnya untuk kedua kali. Kenapa? Mengandalkan kekuasaan keluarga Shen untuk menindasku? Banyak anak yang melihatnya. Memang dia yang mendorong. Melihat apa? Siapa yang melihat? Sekarang berdiri di depanku. Ceritakan padaku dengan detil. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapapun yang berani berbohong, tanggung sendiri akibatnya. Salma, kamu... Lihat ini. Adikmu mendorong putriku sampai gegar otak. Ini dia buktinya. Jika keluarga Shen tidak memberikan penjelasan hari ini, aku tidak akan mengalah begitu saja. Laporan hanya bisa membuktikan Wendy mengalami geger otak, tapi tidak bisa membuktikan siapa yang mendorongnya. Juga tidak bisa membuktikan bagaimana ia didorong. Di kelas tidak ada kamera pengawas. Hanya berdasarkan kata beberapa orang tidak bisa menentukan apa-apa. Nyonya Sun, Anda juga bisa melapor ke polisi. Kebetulan sekali, saya punya beberapa masalah kecil tentang pajak perusahaan Tuan Sun. Ingin bicara dengan teman saya di kantor polisi. Saya yakin untuk penyelidikan kasus sekolah ini, mereka bisa memberikan beberapa pendapat. Kamu mengancamku. Ini hanya peringatan. Anak-anak saling berkelahi. Kecelakaan bisa terjadi. Begini saja, biaya pengobatan, biaya nutrisi, kompensasi mental Wendy, keluarga kami akan bayar 3 kali lipat. Masalah ini cukup sampai di sini. Nyonya Sun, bagaimana menurut Anda? Salma, kamu memang kejam. Nona Shen, sungguh mendapatkan Anda. Kalau bukan karena Anda, saya... Keamanan Akademi Sakura Suci telah membuat adik saya dalam bahaya. Saya sangat tidak puas. Kami akan segera memperbaikinya.
Saya harap pihak sekolah menepati janji. Ayo pulang. Kakak, apa aku sudah membuatmu repot? Biaya pengobatannya sangat mahal. Repot? Keluarga Sun seperti itu bukan masalah. Membayar sebanyak itu agar mereka tutup mulut sangat sepadan. Kamu tidak salah. Kalau dibully, kamu harus melawan. Hanya saja lain kali, cari tempat yang ada kamera pengawasnya. Atau pastikan tidak ada saksi. Aku mengerti, Kak. Sabrina, ingatlah. Selama kamu tidak menyakiti orang lain duluan, di kota ini, kamu bisa berjalan dengan bangga. Tak ada yang berani macam-macam, tapi jika ada yang menyakitimu, lawan sampai mati. Kalau tidak bisa melawan, panggil aku. Oh, Salma, kamu sudah pulang. Lihat ini nih, seseorang baru saja mengantarkannya. Dari mana asalnya? Muncul di depan pintu sejak pagi. Pembantu yang menemukannya. Di dalamnya ada secari kertas. Cepat lihat. Masa lalu seperti asap, tak perlu diungkit lagi. Kalau tidak, lain kali yang dikirim bukan hanya pisau. Salma, sebenarnya ada apa ini? Tak apa-apa. Hanya orang-orang kecil yang bersembunyi yang ingin membuat keluarga Shin tidak tentram. Mereka hanya memainkan trik murahan yang tak layak diperhatikan. Kalau mereka ingin bermain, aku akan meladeni mereka. Sampai akhir. Salma, sejak keluarga Shen menghadapi masalah pertukaran gadis keturunan ini, keluarga kita selalu tidak tenang. Coba lihat, jika ada sesuatu yang bisa ayah bantu. Ayah, tugasmu sekarang adalah menjaga ibu. Kalau tebakanku tidak salah, dia sekarang masih di kantor polisi. Mencari cara untuk membebaskan Salsa, kan? Salma, ayah, ada beberapa hal yang ingin kukatakan. Meskipun Salsa telah berbuat salah, itu karena dia sangat ingin menjadi putri dari aku dan ibumu. Akhirnya dia melakukan kesalahan. Kuharap kamu demi aku dan ibumu pergi ke kantor polisi. Ayah, kamu dan ibu benar-benar terlalu berhayal. Kamu... Ayo pergi. Sekretaris Chow, tolong selidiki kematian paman buyutku, Hadi, dengan teliti. Baik, Nona. Kakak curiga bahwa paman buyut belum meninggal. Benar. Yuna mengatakan Hadi, selain dirinya, juga mengatur orang lain yang bersembunyi untuk menyerang keluarga Shen. Pesan kertas hari ini adalah bukti terbaiknya. Kakak, kenapa mencurigai paman buyut belum meninggal? Intuisi. Intuisi? Intuisiku mengatakan, dia tidak hanya masih hidup, tapi juga bersembunyi di kegelapan, mengawasi setiap gerakan kita. Tapi tak masalah. Meski bersembunyi sangat dalam, dia hanya seperti tikus di selokan, akan seperti cangkir teh di tanganku ini. Salma, bicaralah. Ada perlu apa dengan kakek? Atau ada masalah apa? Semuanya tidak bisa luput dari mata kakek. Setiap kali kamu datang memijat kakek, selalu ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan. Kakek ini sudah tahu dengan jelas. Kakek, aku ingin bertanya sesuatu. Apakah kakek ingat semasa hidup paman buyut? Apakah ada seseorang yang sangat dipercayainya? Dia sangat curiga. Dia tidak sepenuhnya percaya pada siapapun. Kalau harus menyebutkan, dulu ada seorang wanita di sampingnya. Sangat cantik. Sepertinya dia perawat. Perawat? Apakah perawat itu bernama Yuna? Aku tidak terlalu ingat. Tapi ada sebuah foto. Paman Fajar, tolong ambilkan foto itu. Kakek, wanita di samping paman buyut ini adalah Yuna. 18 tahun lalu saat ibu melahirkan, dia adalah perawat yang bertanggung jawab atas persalinan ibu. Salma, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi antara mereka, jika kamu membutuhkan kakek, kakek bisa membantumu. Tidak perlu, kakek. Beberapa tikus god tidak akan menimbulkan masalah besar. Istirahatlah yang baik, aku bisa mengatasinya. Yuna, apakah kamu datang untuk menertawakanku? Aku hanya merasa kamu masih menyimpan banyak rahasia dan belum bicara jujur kepadaku. Nona, semua yang ku ketahui sudah ku beritahu.
Apalagi yang ingin kamu dengar dariku? Nona, yang ku ketahui sudah ku beritahu semuanya. Apalagi yang ingin kamu dengar dari aku? Ceritakan padaku bagaimana hubunganmu dengan Hadi. Atau katakan padaku, sebenarnya Hadi sudah mati atau belum? Atau katakan saja, di mana dia sekarang? Foto ini seharusnya sudah dibakar. Dari mana kamu mendapatnya? Kamu tidak perlu peduli dari mana aku mendapatnya. Kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku tadi. Sudah aku katakan, semua yang ku tahu sudah ku beritahu. Hadi yang mencariku, memberiku banyak uang, memintaku untuk menukar bayi itu. Aku juga terbutakan oleh keserakahan. Makanya aku mencari Jenny, memintanya menukar keturunan keluarga Shen. Tidak benar. Semua yang kamu katakan tidak benar. Inilah semua yang aku tahu. Kalau kamu tidak percaya, silakan periksa sendiri. Yuna, waktuku sangat berharga. Aku tidak ingin berputar-putar denganmu. Aku dengar kamu punya putri berusia belasan tahun. Apa yang akan kamu lakukan pada putriku? Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Jangan sakiti putriku. Sepertinya kamu benar-benar peduli pada putrimu. Bu, aku takut sekali. Setiap hari berangkat dan pulang sekolah banyak orang yang mengikutiku. Ibu di mana? Salma! Aku peringatkan kamu. Kalau kamu menyakiti putriku, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Yuna, nyawamu sama sekali tidak berharga. Tapi putrimu masih punya banyak masa depan cerah. Kalau kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya pikirkan putrimu baik-baik. Mau bicara atau tidak? Kenapa? Kenapa kamu memaksaku? Aku tanya terakhir kalinya, mau bicara atau tidak? Aku bicara. Aku dan Hadi adalah pasangan rahasia. Dia membenci kakekmu yang berebut haknya untuk memimpin keluarga Shen. Makanya dia menyuruhku untuk menukar keturunan keluarga Shen. Aku takut terjadi masalah. Jadi aku mencari sepupuku Jenny. Kebetulan anaknya dan anak ibumu lahir pada hari yang sama. Hadi lebih tua darimu 20 tahun lebih. Kamu sampai mau mengabdi seperti ini? Aku tidak mengabdi, tidak ada pilihan lain. Tubuhku sudah lama kuberikan padanya karena rencananya. Dia punya ribuan cara untuk membunuhku. Lagi pula meskipun usianya tua, setiap bulan dia memberiku puluhan juta, membuatku cukup bahagia. Jadi, Hadi belum mati, benar? Dia tahu dia tidak bisa mengalahkan kakekmu. Jadi dia memintaku membantunya mementaskan sandiwara kematiannya. Selama ini, dia terus menunggu kekacauan di garis keturunan Shen. Saat itulah dia akan mengambil kesempatan untuk mengambil alih keluarga Shen. Di mana Hadi sekarang? Aku tidak tahu. Dia orang yang sangat hati-hati. 18 tahun lalu aku sudah memutuskan kontak dengannya. Aku benar-benar tidak tahu dia di mana. Baiklah. Sebaiknya kamu pastikan yang kamu katakan itu benar. Aku bersumpah, semua yang kukatakan adalah kebenaran. Kalau tidak, aku dan putriku tidak akan hidup tenang. Sekarang kamu percaya padaku. Aku harap semua yang kamu katakan padaku hari ini, kamu simpan baik-baik dalam hatimu. Dan satu lagi, putrimu dibully di sekolah. Sebagai ibu, kamu bahkan tidak menyadarinya. Aku mengirim orang untuk mengikutinya, bukan untuk menyakitinya. Hanya untuk melihat apakah bisa melindunginya. Pantas belakangan ini dia pindah sekolah dan tidak bahagia. Ternyata begitu. Terima kasih, Nona. Terima kasih, Nona. Terima kasih, Nona. Terima kasih. Kenapa belum tidur? Kakak, aku tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Aku memikirkan kejadian kemarin. Kenapa tikus-tikus dari selokan itu memusuhiku dan memusuhi keluarga Shen? Kamu takut? Kakak, aku tidak takut pada mereka. Aku hanya merasa sangat jijik. Seperti diawasi serangga yang bersembunyi di kegelapan. Kamu tidak tahu kapan mereka akan muncul dan menggigitmu. Kalau begitu tangkap serangganya, keluarkan mereka, injak sampai mati.
Sabrina, rasa takut dan jijik tidak ada gunanya. Kekuatan satu-satunya yang penting. Kamu harus segera menjadi kuat. Dengan begitu, hal-hal seperti itu tidak akan berani mendekatimu. Aku akan segera menjadi kuat. Nah, sekarang ada satu kesempatan. Besok Nyonya Lee dari Paichuan Capital akan mengadakan jamuan amal. Meskipun tidak besar, tapi yang hadir adalah para nyonya dari kalangan paling atas dan para putri mereka. Kamu ikut aku ya? Kakak, menurutmu aku bisa? Kenapa tidak bisa? Ingat perasaanmu saat pesta ulang tahun kakek. Kamu bermarga Shen. Kamu adik perempuan Salma. Mereka hanya bisa menjilat padamu, tidak akan berani bersikap buruk padamu. Baik, kakak. Cepat tidur. Aduh, Salma, akhirnya kamu datang juga. Ini pasti Nona Sabrina, kan? Sungguh cantik rupawan. Benar-benar mirip dengan Nyonya Shen saat masih muda. Nyonya Lee terlalu memuji. Sabrina, ini Nyonya Lee. Halo Nyonya Lee. Nona Sabrina, kau semakin cantik saja. Pembawaan ini memang benar-benar Nona keluarga Shen yang asli. Tidak seperti beberapa orang. Orang kampungan jadi kaya tetap tak bisa berubah jadi Nona. Memang benar-benar Nona keluarga Shen yang asli. Tidak seperti beberapa orang ya. Orang kampung menjadi kaya tetap tak bisa berubah menjadi Nona. Menurutku sih, Salsa sama sekali tidak pantas menjadi Nona keluarga Shen. Nona Sabrina yang murah hati dan pantas. Murah hati dan pantas sampai... Nyonya Sun. Sepertinya otak Wendy sudah pulih dengan baik. Nyonya Sun bahkan punya waktu untuk mengurusi keluarga lain. Bicara soal mendorong orang, aku jadi ingat sesuatu. Aku ingin menyumbang untuk Sakura Suci. Di setiap sudutnya akan dipasang kamera pengawas. Jika terjadi lagi insiden mendorong orang, kita tak akan kesulitan menemukan pelakunya. Benar kan, Nyonya Sun? Salma, apa maksudmu? Nyonya Sun, apakah penjelasanku kurang jelas? Salma, aku beritahu kamu. Kamu hanya mengandalkan beberapa uang busuk untuk bersikap seenaknya. Jangan kira aku takut padamu. Baik, tidak takut. Nyonya Sun memang tidak takut perusahaan Tuan Sun diaudit, kan? Nyonya Lee, pesta kita bukanlah tempat orang-orang rendahan bisa datang seenaknya. Nona Salma benar. Saya akan segera memanggil satpam untuk mengusir orang-orang yang tidak pantas berada di sini. Terima kasih. Hanya mengandalkan beberapa uang busuknya saja. Apa hebatnya? Berhenti! Minta maaf pada kakakku. Minta maaf? Nona Sabrina, apa yang kamu bicarakan? Orang lain tak mendengarnya dengan jelas. Aku mendengarnya dengan sangat jelas. Saat kamu berbalik tadi, kamu menghina kakakku. Sekarang, segera minta maaf pada kakakku sekarang juga. Nona Sabrina, kamu salah dengar. Minta maaf. Maafkan aku, Nona. Kakak, sepertinya aku mulai mengerti sekarang. Kakak, sepertinya aku mulai mengerti. Mengerti apa? Mengerti cara membuat orang lain tutup mulut. Bukan dengan menyenangkan mereka, juga bukan dengan mengalah, tapi dengan membuat mereka takut. Bagus, akhirnya kamu mengerti juga. Sabrina, Salma, kalian sudah pulang dari Hotel Songpin? Ayah, apa yang baru saja kamu bicarakan dengan ibu? Tidak ada apa-apa. Ini hari peringatan pernikahan, aku dan ibumu akan segera tiba. Aku bertanya padanya hadiah apa yang dia inginkan. Benarkah begitu? Aduh, kapan ayah pernah berbohong pada kalian? Sekarang aku akan pergi beli hadiah. Sabrina, Salma, kalian baru saja pulang dari pesta. Pasti agak lelah. Cepatlah naik dan istirahat. Aku mau pergi beli hadiah. Ayah aneh sekali. Kamu juga menyadarinya. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu dari kita. Bukan sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. Dia memang menyembunyikan sesuatu dari kita. Oh ya, mau lihat pertunjukan? Mau? Sebentar lagi akan ada tontonan yang bagus. Ayah, ibu,
Maafkan aku yang tidak berbakti ini. Mulai sekarang aku tidak bisa merawat kalian lagi. Salsa, saat kamu pergi ke luar negeri, jaga dirimu baik-baik ya. Iya. Ingat untuk sering nelfon ibu. Salsa, kali ini kamu harus berubah menjadi lebih baik. Mulai hidup baru. Kali ini ibumu menggunakan koneksinya untuk mengeluarkanmu dari kantor polisi. Jika terjadi lagi, aku dan ibumu tidak bisa membantumu. Ayah, ibu, kalian tenang saja. Aku pasti akan memulai hidup baru. Ma, Mau pergi? Sudah dapat izin dariku? Salma, aku beritahu kamu. Dengan susah payah aku minta bantuan untuk mengeluarkan Salsa dari kantor polisi. Jangan coba-coba mengirimnya kembali ke sana. Salma, Salsa hanya sesaat melakukan kesalahan. Dia juga sudah menyadari kesalahannya. Sekarang keluarga Shen tidak tenang. Aku dan ibumu hanya ingin mengirimnya pergi untuk menghindari masalah. Menghindari masalah atau kabur sejauh mungkin? Atau kalian menunggu polisi menyelidiki kasus penukaran anak keluarga Shen? Sampai tak ada lagi orang yang bisa dikonfrontasi. Salma, kenapa kamu berpikir kami seburuk itu? Bu, bukankah wajar aku berpikir begitu? Aku sudah menyelidiki dalam kasus penukaran anak keluarga Shen. Pelaku sebenarnya akan segera terungkap. Dan pada saat seperti ini, kalian mengirim saksi penting pergi begitu saja. Bu, kamu benar-benar bingung atau pura-pura bingung? Kamu, kakak, aku benar-benar gak tahu siapa dalang dibalik semua ini. Aku tahu kamu membenciku, bahkan ingin aku mati. Tapi, aku hanya ingin pergi agar tidak mengganggu kalian lagi. Diam. Sebelum kebenaran terungkap, siapapun tidak boleh membiarkan Salsa pergi. Salma, demi aku, ayahmu, tolong beri Salsa kesempatan. Ayah, demi hubungan ayah dan anak, aku ingatkan kamu. Jaga ibu baik-baik. Jangan ikut campur. Kalau tidak, aku akan biarkan Dewan Direksi memutuskan dengan voting apakah ayah masih layak menjabat sebagai wakil presiden, posisi simbolis ini. Salma, dia ini ayahmu. Begitukah caramu memperlakukan ayah kandungmu sendiri? Bu, kalau kamu tidak bilang, aku hampir lupa. Kalau kamu terus menyusahkanku, aku terpaksa mengingatkanmu, apakah kamu masih punya hak untuk keluar masuk keluarga Shen? Salma, kamu mau mengurungku? Mengingat kamu membebaskan saksi penting diam-diam, kurasa aku sangat perlu melakukannya. Keterlaluan. Salma, kamu benar-benar keterlaluan. Paman Lukman, Nona, bawa Salsa kembali ke kantor polisi. Siapapun yang coba memakai koneksi tidak boleh membebaskannya. baik. Salma, aku tidak pernah memohon padamu sebelumnya. Sekarang aku memohon, jangan kirim Salsa ke kantor polisi. Kamu bisa membiarkannya tinggal di gedung tambahan atau mengurungnya di sini. Tapi aku mohon jangan kirimnya ke kantor polisi lagi. Salma, ayah mohon padamu. Tolonglah, beri Salsa kesempatan. Ayah, ibu, kalian bangunlah. Kalian tidak perlu memohon padanya untukku. Tidak masalah jika aku kembali ke kantor polisi. Ayo bangun. Bangunlah. Kakak, aku salah. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Aku mohon biarkan ayah dan ibu bangun. Aku bersedia kembali ke kantor polisi. Sabrina, Salsa telah menyakitimu. Sekarang aku menyerahkan keputusan padamu. Bagaimana menanganinya, terserah keputusanmu. Kakak, aku tidak pernah menghakimi orang lain. Kalau begitu, sekarang terserah pilihanmu. Apapun keputusanmu, kakak akan mendukungmu. Baiklah. Salsa, awalnya aku tidak ingin memaafkanmu. Bagaimanapun setiap penjudi ketika kehilangan semua hartanya selalu berkata tak akan mengulanginya lagi. Tapi aku bersedia demi ayah dan ibu memberimu kesempatan sekali lagi. Benarkah? Sabrina, kamu benar-benar bersedia melepaskan Salsa demi ayah dan ibu? Terima kasih adikku Sabrina yang memaafkanku. Salsa selamat. Salsa selamat. Tapi jangan terlalu senang dulu. Ini hanya satu kesempatan. Jika Salsa mengulanginya lagi, aku tidak akan lembek hati lagi. Paman Lukman, kamu dengar yang Sabrina katakan? Bawa Salsa ke gedung tambahan sampai semua kebenaran terungkap. Baik. Kakak, apakah menurutmu aku terlalu baik hati? Kamu dibesarkan di keluarga seperti Jenny dan Gilang.
masih bisa mempertahankan ketulusan ini sungguh tidak mudah. Jika itu kakak, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan kirim Salsa ke tempat yang seharusnya. Tak akan membiarkannya tinggal di keluarga Shen, karena berbelas kasih pada musuh sama dengan kejam pada diri sendiri. Jadi, aku memang terlalu baik hati, benar kan? Sabrina, kamu berbeda denganku. Kamu bisa mempertahankan ketulusanmu. Sedangkan aku adalah pewaris yang ditunjuk oleh kakek untuk keluarga ini. Aku harus tegas. Kamu cukup pertahankan ketulusanmu ini. Jangan tercemar duniawi, itu sudah bagus. Kakak, sepertinya aku masih belum mengerti maksudmu. Saat kamu bertemu orang yang ingin kamu lindungi, kamu akan mengerti. Nona, Tentang masalah Hadi, bagaimana hasilnya? mengenai informasi Hadi, saat ini kami belum menemukan tempat persembunyiannya. Tapi, proyek kerjasama perusahaan dengan negeri Moshi sepertinya ada hubungannya dengan dia. Proyek pelabuhan nomor 3 di negeri Moshi, grup Shen investasi hampir 10 triliun, ada hubungannya dengan Hadi. Jelaskan secara detail. Meski kami belum menemukan persembunyiannya, tapi kemungkinan besar dia di negeri Moshi. Dan beberapa orang yang bertanggung jawab atas proyek pelabuhan nomor 3 dari keluarga Shen sering komunikasi dengan rekening luar negeri. Paman buyutku ini pandai menyembunyikan diri ya. Ternyata dia sudah mengulurkan tangannya ke dalam internal grup Shen. Kita lanjutkan penyelidikan. Ya, teruskan penyelidikan, terutama para tikus di dalam grup Shen. Selidiki mereka dengan jelas, kita akan semakin dekat menemukan Hadi. Baik. Satu lagi, awasi keluarga Shen, terutama Sabrina. Pastikan dia terlindungi dengan baik. Baik. Kakak, Hari ini pulang lebih awal ya? hari ini akhir pekan. Kakak lupa ya? Belakangan ini terlalu sibuk sampai lupa. Aku bisa lihat kakak sangat sibuk belakangan ini. Kakak, ada masalah apa akhir-akhir ini? Di grup Shen, ada mata-mata Hadi. Aku sedang membersihkan perusahaan. Percayalah, tak lama lagi, paman buyut kita ini akan muncul. Kakak, apa ada yang bisa aku bantu? Situasi sedang tidak aman. Sebaiknya kamu tetap di rumah saja. Jangan sekolah dulu, takut ada yang ingin mencelakakanmu. Aku mengerti. Kamu ini... Kakak, perusahaan sedang sangat sibuk belakangan ini. Aku tidak tahu bagaimana bisa membantumu. Jadi pagi-pagi sekali aku pergi ke dapur dan memasak. Aku ingin kamu mencobanya. Kamu yang masak. Aku tahu penampilannya tidak terlalu bagus. Kalau kakak tidak mau makan, aku bisa membuatnya lagi. Sampai penampilannya benar-benar bagus. Penampilannya memang kurang bagus, tapi sepertinya enak. Ketulusanmu ini mana bisa aku sia-siakan? Benarkah? Kakak, kalau begitu aku akan memasak untukmu setiap hari. Baik, aku pergi kerja dulu. Kamu baik-baik di rumah ya, jangan keluyuran. Baik, kakak. Jangan kemana-mana ya. Baik, rapat cukup sampai di sini. Bubar. Masakan Sabrina. Kenapa asinnya berlebihan? Sabrina, Kakak, maafkan aku. Aku baru saja menyadari kotak makan yang kusiapkan untukmu kebanyakan garam. Kalau terlalu asin, kakak tidak perlu memakannya. tidak kok, sama sekali tidak asin. Benarkah? Kakak, Benar, masakanmu pasti akan kumakan sampai habis. kakak, apakah aku pernah bilang padamu? Kamu adalah kakak terbaik di dunia. Kamu belum pernah mengatakannya, tapi mendengarnya aku sangat senang. Kalau begitu, aku akan menunggu kakak pulang dengan manis di rumah. Baik, kamu harus berhati-hati. Tolong aku! Sabrina, Sabrina, Sabrina dalam bahaya. Salma, kamu memanggil kami semua ke ruang tamu untuk apa? Membuat kami jadi tegang, sampai kukira ada masalah besar. Kakak, beberapa hari ini aku terus berada di gerung tambahan untuk merenung. Aku tak melangkah keluar dari gerung tambahan. Anak baik, kamu benar-benar menderita. Sabrina telah diculik. Semua orang yang hadir di sini mencurigakan. Sampai Sabrina ditemukan, kalian semua harus menjalani investigasi. Apa? Sabrina diculik? Dia diculik.
Apa hubungannya dengan kami? Salma, kamu mencurigai orang yang menculiknya ada di antara kita? Tidak menutup kemungkinan. Salma, padahal kamu yang ditunjuk ayah sebagai pewaris keluarga. Kenapa aku dan ayahmu harus menculik Sabrina? Dia adalah putri kandung kami. Dan Salsa, bahkan tak keluar selangkah pun dari gedung tambahan. Paman Lee, lebih tidak mungkin lagi. Aku hanya percaya pada fakta sebelum faktanya terbukti. Kalian semua dilarang meninggalkan tempat ini. Kamu benar-benar sudah gila. Sampai mencurigai orang tuamu sendiri. Salsa, kita pergi. Tanpa perintah dari Nona, sekarang tidak ada yang boleh meninggalkan rumah keluarga Shen. Baik. Salma, kamu benar-benar ingin membuat keluarga Shen tidak tentram ya? Baiklah, aku ingin lihat apa yang bisa kamu temukan. Salma, apa kamu tidak salah? Tidak mungkin salah. Saat makan siang, aku sedang bertelepon dengan Sabrina. Kemudian dari seberang terdengar suara Sabrina berteriak minta tolong. Aku sudah periksa rekaman CCTV. Sabrina sama sekali tidak meninggalkan rumah. Jadi, dia pasti diculik di dalam rumah. Rumah kita, penjagaannya sangat ketat. Jadi, hanya orang dalam yang bisa melakukannya. Tidak ada kemungkinan lain. Sebenarnya, siapa yang menculik Sabrina? Kenapa begitu berniat menyerang keluarga Shen? CCTV menunjukkan penculikan Sabrina terjadi tepat di titik buta kamera. Jadi orang ini pasti sangat memahami situasi keluarga Shen. Meskipun aku tidak tahu siapa pengkhianat ini, tapi aku yakin akan segera ada hasilnya. Sekretaris Xiao, gunakan cara apapun untuk menangkap pengkhianat keluarga Shen ini. Baik, Nona. Temukan dia. Akan kubuat dia hancur berkeping-keping. Sabrina, kamu sebenarnya ada di mana? Ini rumah bawah tanah keluarga Shen. Jadi aku masih di rumah keluarga Shen. Tak usah pikirkan dulu, yang penting melarikan diri. Kamu siapa? Perhatikan baik-baik wajahku. Apakah kamu tidak bisa menebak? Kamu mirip sekali dengan kakek. Jadi kamu adalah paman buyut yang kakak ceritakan? Hadi. Benar, aku adalah Hadi. Jadi memang kamu yang membuatku menderita selama 18 tahun, diperlakukan seperti anjing oleh Jenny dan Gilang. Dasar anak perempuan bermulut tajam. Ku dengar Salma sangat menyayangimu. Bagus sekali. Nanti aku akan menukarmu dengan segala yang seharusnya menjadi milikku. Semuanya. Biar ku ingat-ingat. Hari ini saat aku di dapur menyiapkan hidangan baru untuk kakak, tiba-tiba ada yang memukulku dari belakang hingga pingsan. Meskipun aku tidak tahu siapa orang itu sebenarnya. Tapi dari tubuhnya tercium aroma yang sangat ku kenal. Aroma ini di seluruh keluarga Shen hanya ada pada Salsa. Sejujurnya, kamu ini jauh lebih pintar dibanding si bodoh Salsa. Biar ku tebak lagi. Kamu sudah menyuap Salsa dan sengaja menyuruhnya memukulku hingga pingsan, lalu menyeretku ke ruang bawah tanah. Tujuanmu adalah menggunakanku untuk mengancam kakak agar mendapat apa yang kalian inginkan. Lanjutkan. Kamu tidak bertindak sebelumnya atau setelahnya, tapi malah memilih saat ini untuk menyuruh Salsa menculikku. Kamu pasti sudah sangat terpojok, kan? Rencana ini sudah 18 tahun. Tapi tetap saja kalah selangkah. Salma melalui mata-mata yang kusisipkan di keluarga Shen berhasil menemukan tempat persembunyianku di negeri Moshi. Terpaksa aku kembali lebih awal. Seperti pepatah, tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Salma tidak akan pernah menyangka bahwa aku berada tepat di depan matanya. Kusarankan kamu segera minta maaf pada kakak, karena kamu pasti tahu akibatnya membuat kakak marah. Nah, orang yang berani bicara seperti itu padaku, kamu adalah yang pertama. Tenang saja, asalkan kamu bekerja sama dengan baik. Setelah aku mendapatkan apa yang kuinginkan dari tangan Salma, ku jamin kamu akan selamat. Bagaimana kalau aku tidak menurut? Kamu bisa bertemu kakakmu hidup-hidup atau tidak? Aku tidak tahu.
Nona, saya sudah menyelidiki semua anggota keluarga Shen. Orang tua Anda bisa dikesampingkan dari kecurigaan. Paman Lukman juga bisa dikesampingkan sementara. Sekarang hanya tersisa beberapa pelayan dan juga Salsa. Sudah periksa CCTV gedung tambahan? Sudah. Salsa memang seperti yang dia katakan, tidak pernah keluar dari gedung tambahan. Tapi beberapa hari ini Salsa sepertinya terlalu penurut, seolah sengaja membuat orang mengabaikannya. Menarik. Selain itu, para tikus dalam keluarga Shen sesuai perintah Anda, semua sudah dibereskan. Dari pengakuan mereka, kami melacak tempat persembunyian Hadi di negeri Moshi. Tapi, orang-orang kita datang terlambat. Dia kabur. Kabur? Benar. Berdasarkan informasi terbaru, dia kembali dari luar negeri. Saat ini kami sudah menugaskan mata-mata untuk menyelidiki, tapi belum ada kabar pasti. Hadi kembali dan Sabrina menghilang. Sepertinya dia sudah terdesak ya. Pemikiran saya sama dengan Anda. Pasti ada orang dalam keluarga Shen yang sudah disuap. Tapi siapa orangnya? Saya menduga, pikiran Anda sama dengan saya. Waktu tidak menunggu. Jika tak bisa menemukan bukti, gunakan cara paling ekstrim. Di balik rasa sakit, pasti ada kebenaran. Baiklah, Nona. Kakak, apa salahku? Kenapa kamu menyuruh orang memukulku? Sebelumnya memang aku berniat jahat pada Sabrina. Tapi aku sudah berubah. Salma, kamu anak durhaka tidak tahu diri. Sabrina menghilang dan kamu melampiaskan amarahmu pada Salsa yang seharusnya diculik. Kenapa bukan kamu? Berisik. Jangan pukul Salsa lagi. Dia sudah tahu kesalahannya. Sekretaris Chow, kalau mau memukul, bawa mereka jauh-jauh. Jangan biarkan suara mereka menggangguku. Kakak, aku salah. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Aku seharusnya tidak memberi obat pada anjing itu, apalagi mencelakai Sabrina. Aku salah. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Mohon jangan pukul aku lagi. Dia masih tidak jujur ya? Kemarin dipukul sepanjang malam, masih tidak mau mengaku. Tidak mengakui telah menculik Nona Sabrina dan tidak bisa mengatakan di mana Nona Sabrina berada. Nona, apa harus dilanjutkan? Lanjutkan. Pukul dia sampai jujur. Baik. Jangan. Apa yang kamu lakukan, Bu? Aku justru ingin bertanya padamu, apa yang kamu lakukan? Hanya karena Sabrina hilang, kamu langsung mencurigai Salsa, ingin melempar semua kesalahan pada Salsa. Salma, kali ini kamu yang salah. Tanpa bukti yang jelas, kamu perlakukan Salsa seperti ini. Itu keterlaluan. Kakak, aku salah. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Aku tidak menculik Sabrina. Kumohon, mohon lepaskan aku. Kumohon. Salsa, maafkan ibu. Ibu tidak bisa melindungimu dengan baik. Salsa, kamu sudah menderita. Ayah dan ibu yang salah. Tidak. Semua salahku. Akulah yang salah. Jika aku tidak pernah punya pikiran untuk menyakiti adik Sabrina, aku juga tidak akan mencurigaiku seperti ini. Semua salahku. Akulah yang salah. Jangan. Salsa, ibu tahu kamu anak yang baik. Kamu sudah berubah menjadi lebih baik. Sabrina bukan kamu yang culik. Benar, Salsa. Ayah dan ibu tahu kamu sudah bertobat. Hilangnya Sabrina sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Salma, kemarin aku tidak bisa menahanmu. Tapi jika hari ini kamu berani di depan mataku menyakiti Salsa lagi, aku bersumpah dengan nyawaku akan membuatmu memberi keadilan pada Salsa. Salma, kali ini aku tidak bisa berpihak padamu. Salsa takut sakit. Apa yang dikatakan itu yang benar. Jangan keras kepala. Berhenti mencurigai Salsa. Bisa. Apa? Untuk menyelamatkan Salsa, kalian mau berbuat apa lagi? Hari ini aku membawa Salsa pergi. Jika kamu berani menghalangi, hari ini aku dan ayahmu akan bertaruh nyawa denganmu. Ayah, maksudmu sama dengan ibu ya? Benar. Pemikiranku sama dengan ibumu. Aku tidak bisa melihatmu terus-menerus berbuat salah. Jadi, kami harus bawa Salsa pergi. Bagus. Bawa Salsa pergi. 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 Nona, Anda membiarkan mereka pergi? Jika tidak membiarkan mereka pergi, bagaimana kita bisa mengikuti mereka dan menemukan Sabrina? Maksud Anda saya harus ikuti mereka? Karena kita tak bisa memaksa bicara. Biarkan mereka pergi. Saat dia dalam kondisi paling lengah,
kita berikan pukulan mematikan. Percayalah, saat itu juga akan menjadi saat aku bertemu Hadi. Halo. Keponakan, apa kabar? Hadi, paman buyutku yang baik. Akhirnya kamu menampakkan diri. Langsung saja, adikmu Sabrina ada di tanganku. Siapkan 30 triliun tunai dalam 3 hari dan temui aku di dermaga. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bertemu adikmu lagi. Di mana Sabrina? Tenang, adikmu baik-baik saja. Tapi jika dalam 3 hari kamu tidak menyiapkan 30 triliun, aku tidak bisa menjamin apakah kamu masih bisa melihatnya dalam keadaan utuh. Nona, haruskah saya melacak telepon itu untuk mencari alamat IP Hadi? Kalau dia berani menelponku, pasti dia sudah mempersiapkan dengan sempurna. Kamu, siapkan 30 triliun. Anda akan memberinya 30 triliun? Itu tergantung. Apa dia masih punya nyawa untuk mengambilnya? $30 triliun sudah siap. Saat ini baru siap sebagian besar, Nona. Sisa arus kasnya tidak bisa dikeluarkan dalam waktu singkat. Pihak bank perlu waktu. Dalam 3 hari seharusnya bisa terkumpul. Baik. Kumpulkan 30 triliun dalam 3 hari. Aku akan pergi menyelamatkan Sabrina. Sepertinya rencana kita berhasil. Salma benar-benar peduli dengan Sabrina. Hadi berjanji akan memberikan setengahnya setelah dia dapat 30 triliun. Setelah ini, aku tidak perlu lagi hidup dengan memprihatinkan ekspresi orang lain. Salsa, setelah melihat uang yang kita siapkan, pasti sudah menurunkan kewaspadaannya. Sekarang, dia pasti akan pergi menemui Hadi. Jadi, suruh orang untuk mengikutinya dulu, untuk melihat di mana Sabrina dan Hadi sebenarnya berada. Baik. Kamu ikuti Salsa dengan mobil. Lihat dia sebenarnya pergi kemana. Nona, hari ini saya kirim orang untuk ikuti Salsa. Dia terus menyuruh sopirnya berkeliling di kota. Sepertinya, dia juga berusaha mencegah orang mengikutinya. Tapi, Katakan. setelah Salsa berputar-putar, dia kembali lagi ke rumah keluarga Shen. Dan dia juga pergi ke ruang bawah tanah keluarga Shen. Ruang bawah tanah. Benar. Sekretaris Chow, apa kamu pernah mendengar pepatah? Tempat paling berbahaya justru adalah tempat paling aman. Paman buyutku ini sangat teliti dalam berpikir. Dia tahu di kota ada mata-mataku di mana-mana. Jadi setelah kembali, dia tidak pergi ke tempat lain, tapi kembali ke rumah keluarga Shen. Tapi, keamanan keluarga Shen sangat ketat. Bagaimana dia bisa diam-diam masuk ke sana? Salsa sebagai orang dalamnya tentu bisa mengatur dia masuk ke rumah keluarga Shen. Ditambah lagi dengan kedua orang tuaku yang bodoh. Dia masuk ke rumah keluarga Shen, bukan hal aneh. Lalu Nona, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Menangkap tikus tentu saja harus di saat yang tidak dia duga. Bersiaplah malam ini. Aku akan membuat Hadi tak bisa lolos. Jalan? Mau kabur ya? Lepaskan aku. Tadi Salsa datang ke ruang bawah tanah. Kamu tidak dengar? Salma sudah menyiapkan setengahnya dari 30 triliun. 3 hari lagi, aku akan mendapatkan 30 triliun dan aku bisa bangkit kembali. Bermimpilah terus. Kakak tidak akan membiarkanmu mendapatkan 30 triliun itu. Salma sangat peduli padamu. Mana mungkin aku tidak bisa mendapatkan 30 triliun. Kecuali kamu kabur. Tapi menurutmu, aku akan membiarkanmu lolos. Jalan! Berani menggigitku? Aku peringatkan kamu, berani kamu sentuh aku sedikit saja, kakakku akan membuatmu hancur berkeping-keping. Kakakmu sedang sibuk mengumpulkan uang. Dia tidak punya waktu untuk mengurusmu. Tadinya aku berencana membiarkanmu bertemu kakakmu dalam keadaan utuh. Tapi, karena kamu tidak patuh, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Hentikan! Berhenti! Paman buyut, sudah lama tidak bertemu ya? Tidak apa-apa? Gak apa-apa.
Syukurlah kalau begitu. Bagaimana mungkin? Padahal aku sudah melakukannya tanpa cacat. Bagaimana mungkin kalian bisa menemukan tempat ini? Ini semua berkat Salsa. Dia meninggalkan penunjuk. Lalu dia membawa kami ke tempat ini. Sampah. Tidak becus tapi selalu bikin masalah. Sampah. Lepaskan aku. Orang yang paling sampah adalah kamu. Katanya tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Tapi hasilnya apa? Kita tetap tertangkap basah. Sudah kuduga. Seharusnya tidak percaya padamu. Dasar sampah. Benar-benar seperti anjing menggigit anjing. Adegan anjing gigit anjing. Bagaimana ayah ibu bisa kelewatkan? Sekretaris Chow, tolong telepon, suruh ayah ibu ke ruang bawah tanah. Aku ingin mengundang mereka menyaksikan pertunjukan bagus. Tuan Nyonya, Nona ingin Anda berdua datang ke ruang bawah tanah. Ada pertunjukan bagus yang ingin dia tunjukkan. Apa yang kalian lakukan? Paman, kamu masih hidup? Apa yang kamu lakukan? Salsa, ada apa denganmu? Jangan menakuti ibu. Paman, bukankah kamu sudah lama meninggal? Kenapa? Kenapa kamu menculik di bawah tanah rumah keluarga Shen? Cih! Jangan panggil aku paman. Kamu memanggilku begitu, membuatku mual. Salma, sebenarnya apa yang terjadi? Ayah, sampai sekarang kamu masih belum mengerti. Paman Buyut sebenarnya tak pernah mati. Dulu, dialah yang menyuruh selingkuhannya Yuna ke rumah keluarga Shen untuk menukar bayi. Yuna sendirian tak berani melakukannya. Jadi dia bekerja sama dengan sepupunya Jenny. Apa? Benarkah begitu? Akulah anak kesayangan. Dari segi kemampuan, aku tidak kalah dari Hafiz. Kenapa? Dulu ketika keluarga Shen membagi harta, dia mendapatkan segalanya, sementara aku tak mendapat apa-apa. Aku tidak terima. Hadi, apa yang tidak kamu terima? Apa bakat kakek, keluasan hatinya, visinya yang jauh ke depan? Mana darimu yang bisa dibandingkan? Kamu berpikiran sempit, hanya melihat di depan mata. Mana mungkin keluarga menyerahkan kendali padamu? Sama, kamu hanya beruntung terlahir di keluarga kaya. Jika kamu bukan cucu perempuan Hafiz, sekarang semua yang ada di keluarga Shen akan menjadi milikku, Hadi. Kamu sungguh berhayal terlalu tinggi. Cukup. Aku tidak peduli siapa yang ingin menukar anak keluarga Shen. Semua ini tak ada hubungannya dengan Salsa kami. Kenapa kalian harus memperlakukan Salsa seperti ini? Salsa tidak bersalah. Ibu, sampai sekarang kamu masih berpikir dia tidak bersalah? Maukah kamu mendengar apa yang dikatakan paman buyutku yang baik ini tentang dia? Salsa hanyalah seorang sampah. Dia sama sekali tidak bersalah. Saat dia berusia 3 tahun, aku sudah diam-diam menyuruh Jenny dan Gilang untuk menemuinya. Jadi, sejak usia 3 tahun, dia sudah tahu dia bukan keturunan keluarga Shen. Apa? Salsa, apa ini benar? Cukup. Kamu dan ayah jangan lagi berpura-pura seolah-olah mencintaiku. Cinta kalian membuatku sangat mual. Kenapa? Salsa, bukankah aku dan ayahmu sudah cukup baik padamu? Jika memang sejak usia 3 tahun sudah tahu kamu bukan anak kandungku, kenapa kamu tidak memberitahuku? Untuk apa memberitahumu? Jika aku beritahu, kalian akan lebih cepat mengusirku dari keluarga Shen, membuatku kehilangan kehidupan mewah ini. Aku tidak sebodoh itu. Tapi meskipun kamu memberitahu kami, aku dan ayahmu tidak akan mengusirmu dari keluarga Shen. Tidak akan membiarkanmu menderita. Sudahlah. Kalian orang kaya, semua sama aja, hanya bisa bicara manis. Kalau aku benar-benar mengatakannya, kalian sama sekali tak akan memperlakukanku seperti anak kandung kalian. Jadi, sejak kamu berusia 3 tahun, kamu tidak percaya bahwa aku dan ayahmu benar-benar mencintaimu. Kamu selalu berpura-pura di depan kami. Benar. Sejak usia 3 tahun aku sudah berpura-pura. Berpura-pura mencintai kalian. Berpura-pura menjadi anak baik. Tapi aku hampir mati muak dengan kalian. Ngerti? Salsa, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku dan ibumu? Bahkan jika Sabrina kembali, aku dan ibumu tetap paling mencintaimu. Cinta apanya? Yang kalian cintai hanyalah sosok palsu yang kuciptakan. Baiklah, sekarang aku tanya kalian. Setelah kalian melihat wajah asliku, apakah kalian masih mencintaiku? Hah? Lihat, kalian semua diam. Jadi, kalian tidak mencintaiku dan aku juga tidak mencintai kalian. Untuk apa kita membohongi diri sendiri? Benar kan? Hah? Kenapa? Dosa apa yang telah kau perbuat? Sebenarnya kenapa ini? Sudahlah.
Jangan berakting drama kasih sayang ibu dan anak di depanku. Menjijikan sekali. Cukup. Jangan buat ibumu sedih lagi. Dan kamu juga. Sudah sampai tahap ini masih saja bertindak seperti ayah. Lagi pula semuanya sudah terbongkar. Aku tidak perlu berpura-pura lagi. Kalau begitu, kalian semua mati aja. Kakak, hati-hati. Sabrina. Kakak, jangan takut. Sabrina akhirnya bisa melindungimu. Jangan bicara. Dokter, dokter. Cepat panggil dokter. Ambulans, ambulans. Halo, 120. Putriku terluka. Cepat kemari. Villa keluarga Shen. Villa keluarga Shen. Cepat. Kakak, jangan menangis. Kalau menangis, kamu tidak jadi cantik lagi. Aku tidak menangis, tapi kamu tidak boleh tidur. Kakak, Sabrina benar-benar sangat mengantuk. Aku ingin tidur. Kamu tidak boleh tidur. Kamu sama sekali tidak boleh tidur. Dokter akan segera datang. Jangan tidur. Mana dokternya? Dokter, cepatlah. Hadi, kamu mau kemana? Sabrina. Nona, Tuan dan Nyonya terus di luar pintu ingin bertemu Anda. Mereka bilang tidak akan pergi jika Anda tidak maafkan mereka. Katakan pada mereka, aku tidak mau bertemu. Dan telur biru. Sabrina. Kakak, Sabrina, kamu sudah sadar? Bagaimana keadaanmu? kakak, sepertinya aku bermimpi sangat panjang. Dalam mimpi itu aku hidup bahagia, sangat senang. Tapi dalam mimpi itu tidak ada kakak, jadi aku terbangun. Terima kasih, Sabrina. Terima kasih sudah kembali. Kakak, hal yang paling membahagiakan dalam hidup Sabrina adalah bertemu denganmu. Kakak juga merasa begitu.